Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1901. Hanya saja setelah keduanya melepaskan beberapa tembakan, tidak ada suara di belakang hutan, dan tiba-tiba terdiam. Keduanya saling memandang, ingin naik dan melihat. Saat ini, orang-orang yang ditempatkan di sekitar telah mendengar suara tembakan dari sini, dan menjadi gelisah untuk beberapa saat. Da Zuang, ada apa? Ada apa dengan tembakan ini? Yue Nanyin segera menemukan Miao Da Zuang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tembakan itu berasal dari sana. Pasti kecelakaan. Orang itu ada di sini. Ayo pergi ke sana sekarang. Cepat, lanjutkan. Miao Da Zuang menyapa semua orang sambil berbicara, dan sekelompok orang menuju ke arah tembakan. Setelah kegelisahan dan tembakan, keheningan di hutan membuat pria parubaya dan pria kecil itu sangat bingung, dan keduanya perlahan mendekat. Hanya, tiba-tiba, aduh! Suara keras datang, diikuti oleh sosok hitam, yang keluar dari hutan dan bergegas menuju mereka berdua. Keduanya terkejut, dan mereka bereaksi sangat cepat, tetapi kecepatan bayangan hitam itu bahkan lebih cepat. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, bayangan hitam itu sudah mendatangi mereka, dengan dua tangan besar mencengkeram leher mereka. Di depan mereka berdua, ada seorang pria berbaju hitam dengan mata merah dan udara hitam keluar dari tubuhnya. Pria berbaju hitam itu tampak gila, seperti setan, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegilaan. Keduanya berjuang dengan panik, mencoba melepaskan diri, tetapi itu tidak mungkin. Pada saat ini, pria parubaya itu mengangkat kakinya sedikit, menariknya keluar dari sepatu bot, dan menikam lengan pria berbaju hitam itu, tetapi pria berbaju hitam itu tidak bergerak sedikit pun, membiarkan darah mengalir dari lengannya, dia sepertinya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Melihat hal tersebut, pria parubaya itu tidak menyerah, melainkan dengan panik menikam belasan kali. Akhirnya pria berbaju hitam itu mendesis, dan akhirnya merasakan sakit, di bawah rasa sakit itu, dia membanting mereka berdua jauh. Meski keduanya terlempar keluar, mereka tetap memegang senjata dengan kuat di tangan mereka, saat ini hanya senjata yang mereka andalkan. Setelah keduanya terlempar keluar, mereka segera berdiri, mengangkat senjata di tangan mereka, dan menembak terus-menerus. Melihat hal tersebut, pria berbaju hitam menyeringai muram. Di depan tubuhnya, semburan kabut hitam mengembun, seolah membentuk perisai hitam dalam sekejap. Saat peluru ditembakkan ke pria berbaju hitam, sepertinya peluru itu menembaki baja, tidak bisa melukainya sama sekali, hanya percikan api yang muncul. Melihat ini, keduanya juga tertegun. Sial, apa yang terjadi? Apakah orang ini setan? Pria parubaya itu mengutuk, setelah bertahun-tahun berburu, ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk hidup yang tidak bisa dibunuh. Tidak bisakah itu dibunuh? Tidak bisakah itu ditusuk? Pria kecil itu benar-benar kaget, kakinya lemas, dan tidak ada yang takut mati. Hus! Pada saat ini, senjata besi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di belakang pria parubaya itu, menuju ke arah pria berbaju hitam itu. Yue Nanyin dan He Da Zuang datang bersama sekelompok besar orang. Saya melihat tombak besi yang tak terhitung jumlahnya mendarat di pria berbaju hitam, yang semuanya diblokir oleh perisai hitam di depannya. Sial, kebal. Ketika He Da Zuang melihat ini, dia mengertakkan gigi dibandingkan dengan orang biasa, dia tahu lebih banyak, seperti keberadaan yang kebal ini, pada dasarnya adalah ahli top dengan kekuatan yang sangat tinggi. Da Zuang, jika aku tertangkap, jika kamu punya kesempatan, tolong akhiri aku. Yue Nanyin memandang pria berbaju hitam itu, menggertakkan giginya dan berkata, Nona. He Da Zuang menatap Yue Nanyin dengan kaget saat mendengar kata-kata itu. Berhenti bicara omong kosong, kita hanya bisa menghentikannya. Kita, atau bahkan lebih banyak orang, adalah lawannya. Lagi pula, kita hanyalah orang biasa. Saat mengucapkan kata-kata ini, Yue Nanyin merasakan ketidakberdayaan yang dalam di hatinya. Nona kecil, kita bertemu lagi. Kamu benar-benar cantik di dunia, bahkan di alam atas kami, kamu bisa dianggap sebagai kecantikan nomor satu. Seringai muncul di wajah pria berbaju hitam itu. Di seringai itu, ada semangat rakus. Mata yang menatap Yue Nanyin sepertinya telah menelanjangi Yue Nanyin. Dia akan membunuhmu. Yue Nanyin menggertakkan giginya, siapa dia? Dia secara alami adalah Long Zaitian, di tanah Miaojiang ini, bahkan kakeknya sendiri bukan tandingan orang di depannya ini, hanya Long Zaitian yang dapat membunuh orang ini.
Hanya saja dia tidak tahu di mana Long Zaitian sekarang. Long Zaitian berkata bahwa dia akan melindungi Miao Jiang sepenuhnya, dan dia selalu percaya pada kalimat ini. Orang itu, tujuan perjalananku adalah dia. Sayang sekali dia begitu kuat sehingga aku terkejut. Seharusnya tidak ada keberadaan yang begitu kuat di alam bawah. Keberadaannya melanggar aturan dunia ini, dan dia harus dilenyapkan. Tentu saja, aku bukan pemelihara aturan dunia ini. Aku membunuhnya hanya karena keluhan pribadi. Pria berbaju hitam itu mencibir. Nona, ketika hal-hal tidak dapat dilakukan, kami akan melindungimu dan pergi. Miao Dazuang mengertakkan gigi dan berkata. Dia tidak mengerti sebagian dari apa yang dikatakan pria berbaju hitam itu, tetapi dia tidak perlu mengerti semuanya. Berhentilah berbicara omong kosong, melarikan diri bukanlah apa-apa. Keluarga Yin saya milik klan suci Miao Jiang. Kapan Anda pernah mendengar bahwa keluarga Yin kami memiliki anak yang melarikan diri? Yue Nanyin memarahi dengan dingin. Mendengar ini, Miao Dazuang memasang ekspresi kesakitan di wajahnya. Lindungi Nona, balas suku, bunuh. Seseorang tiba-tiba berteriak keras, dan kerumunan itu bergegas menuju pria berbaju hitam itu. Hahaha. Melihat ini, pria berbaju hitam tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa. Pada saat yang sama, energi hitam di tubuhnya meletus. Rambut hitamnya berkibar dan matanya merah, seolah-olah dia adalah iblis yang tak tertandingi. Menghadapi kerumunan yang bergegas ke arahnya, dia meninju beberapa kali, dan orang-orang yang bergegas itu langsung berubah menjadi kabut darah. Itu semua semut, kematian tidak disayangkan. Pria berbaju hitam itu menggertakkan giginya. Yue Nanyin menyaksikan klannya menghilang dalam sekejap, dan hatinya berdarah. Mereka yang maju ke depan adalah semua paman, saudara laki-laki, dan klannya. Orang-orang terhormat dan ramah ini berubah menjadi abu dalam sekejap ketika dihadapkan dengan kekuatan yang sangat kuat. Paman, saudara laki-laki, dan kerabatku ada di sini, sekarang aku. Pedang panjang muncul di tangan Yue Nanyin, dan dia bergerak ke arah pria berbaju hitam dengan sosok yang berkedip-kedip. Nona kecil, aku tidak akan membiarkanmu mati, karena kamu adalah kompor paling cocok yang pernah kutemui dalam hidupku. Aku akan membawamu kembali dan membangkitkanmu. Ketika pria berbaju hitam melihat Yue Nanyin bergegas mendekat, dia tersenyum jahat dan berjalan menuju Yue Nanyin. Menghadapi pedang panjang yang ditusuk Yue Nanyin, dia mengulurkan tangan besar penuh udara hitam, dan langsung meraih pedangnya. Bilahnya tertangkap, dan Yue Nanyin tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan keduanya tidak berada pada level yang sama sekali. Pria berbaju hitam mengayunkan Yue Nanyin dan pedangnya dengan jentikan tangannya. Hahaha. Pria berbaju hitam itu tertawa liar lagi. Melihat Yue Nanyin yang jatuh ke tanah, dia bergerak dan meraih Yue Nanyin. Melihat bahwa dia akan jatuh ke tangan pria berbaju hitam, Yue Nanyin meraih pedang panjang di tangannya. Di depan pria berbaju hitam, dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Daripada dipermalukan di tangan pria berbaju hitam, lebih baik mati saja. Namun, tepat ketika dia akan mati, perubahan mendadak terjadi. Langit sepertinya ditutupi oleh sesuatu, membentuk bayangan hitam besar. Bab 1902. Ledakan. Terjadi ledakan yang kejam. Tepat ketika tangan besar pria berbaju hitam hendak menyentuh Yue Nanyin, ekor besar menamparkan pria berbaju hitam itu dengan keras. Pria berbaju hitam itu dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya ditampar sejauh ratusan meter. Tempat dia ditampar, hutan yang luas, juga musnah. Pria berbaju hitam itu berhasil bangkit dari tanah, darah di tubuhnya berjatuhan, dan dia memuntahkan seteguk darah hitam. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan tiba-tiba menemukan kepala besar di atas kepalanya. Di belakang kepala besar ini ada tubuh besar. Di depannya ada ular piton raksasa yang menutupi langit dan matahari. Aduh! Piton raksasa meraung ke arah pria berbaju hitam itu, dan suara yang kuat mengguncang pria berbaju hitam itu sampai 7 lubangnya berdarah. Piton raksasa, ini piton raksasa, ya Tuhan, bagaimana bisa ada ular sanca sebesar itu? Piton raksasa apa? Ada desas-desus bahwa binatang suci Miao Jiang kita akan muncul setiap kali klan kita hidup atau mati. Ketika saya masih muda, saya mendengarnya dari kakek saya. Saya pikir itu hanya cerita yang dibuat oleh kakek saya. Saya tidak menyangka itu benar. Kami benar-benar memiliki binatang suci di Miao Jiang. Petik 2. Semua orang sangat terkejut. Saat ini, Miao Dazuang datang ke sisi Yue Nanyin. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Miao Dazuang bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja,
Tapi, apa itu? Yue Nanyin memandangi piton raksasa yang menutupi langit dan matahari. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia tidak pernah tahu bahwa Miao Jiang memiliki monster sebesar itu. Yah, aku tidak tahu. Ketika aku masih kecil, lelaki tua itu berkata bahwa kita dilindungi oleh binatang suci di Miao Jiang. Ketika kita mencapai titik hidup dan mati, binatang suci itu akan muncul. Mungkinkah ini binatang suci Miao Jiang kita? Miao Dazuang tampak sedikit bersemangat. Seharusnya, itu tidak berbahaya bagi kita, ayo pergi dan lihat. Yue Nanyin membeku karena terkejut sesaat, dan bergerak ke arah ular piton raksasa itu. Melihat ini, semua orang mengikuti. Saya melihat pria berbaju hitam dan piton raksasa itu saling berhadapan di ruang terbuka yang rata. Di samping ular sanca raksasa itu, seorang anak berdiri dengan bengong. Wajahnya tenang, matanya terpejam, dan ada simpul aneh di tangannya. Dia tampak sedang bermeditasi. Dibandingkan dengan tubuh besar ular sanca raksasa itu, anak itu tampak sangat kecil. Siapa itu? Itu. Anak laki-laki kecil di sebelah lelaki tua itu. Anak tanpa nama itu, semua orang memanggilnya Xiao Er. Ketika Miao Dazuang melihat Xiao Er, dia tercengang, tapi segera, dia mengenali Xiao Er. Itu dia, kenapa dia ada di sini? Yue Nanyin sangat bingung. Nak, berbahaya di sana, larilah. Miao Dazuang berteriak keras. Saya menunggu selama ribuan tahun, dan akhirnya saya menemukan pemandu saya. Awalnya saya tidak yakin, tetapi saya telah menunggu Anda memanggil saya. Tiba-tiba, ular piton raksasa itu mengeluarkan kata-kata manusia, suaranya keras dan kasar, mengejutkan hati. Saat berbicara, mata besar piton raksasa itu bersinar dengan cahaya. Chang Sheng, dialah yang membunuh kakekku dan keluarganya. Xiao Er tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar merah. Dibandingkan dengan bocah lemah sebelumnya, seluruh auranya telah berubah. Saat ini dia terlihat jauh lebih tajam, dengan aura yang tidak bisa dijelaskan padanya. Apa yang terjadi? Sepertinya dia bukan Xiao Er. Miao Dazuang merasakan temperamen aneh anak ini dari kejauhan, dan dia juga bereaksi saat ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kakek mungkin tahu apa yang terjadi. Kakek menjaga anak ini di sisinya. Pasti ada alasan lain. Wajah Yue Nanyin serius. Binatang suci, ini adalah binatang suci kami dari Miao Jiang, ia keluar untuk melindungi kami. Binatang suci, anakku mati sangat parah, tolong balaskan dia. Binatang suci, tolong bunuh monster ini, kami orang Miao Jiang akan mendukungmu dari generasi ke generasi. Petik 2. Melihat situasi ini, semua orang di tempat kejadian berlutut satu demi satu dan membungkuk dengan berbagai cara. Hahaha. Menarik, aku merasakan keberadaanmu ketika aku baru menginjakkan kaki di tanah ini. Jika aku bisa meminum darahmu dan memakan empedumu, jika aku bisa meminum darahmu dan memakan isi perutmu, aku tidak hanya akan sembuh dari lukaku, tapi kekuatanku juga akan sangat meningkat. Meski pria berbaju hitam itu terluka parah, dia tetap menengadah ke langit dan tertawa. Kamu bukan dari dunia ini. Kamu telah melanggar aturan dunia ini dengan datang ke sini. Kamu harus mati di sini sebagai hal yang biasa. Piton raksasa terus mengeluarkan kata-kata manusia, suaranya luar biasa dan menakjubkan. Kalau begitu cobalah. Kalau aku tidak salah, kamu sepertinya baru saja bangun, dan kekuatanmu seharusnya tidak sekuat yang kamu bayangkan. Pria berbaju hitam itu menggertakkan giginya, dan energi hitam itu melompat keluar dari tubuhnya. Chang Sheng, bunuh dia. Xiao Er tiba-tiba membuka matanya, seluruh tubuhnya melonjak dengan aura pembunuh, tanda merah darah tiba-tiba muncul di posisi pelipisnya, dan kemudian tanda itu runtuh seketika. Aduh! Piton raksasa itu sepertinya merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan segera mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegilaan setelah menerima perintah Xiao Er. Pria berbaju hitam memadatkan energi hitam dan membentuk perisai besar untuk melindungi tubuhnya. Tapi tubuhnya masih didorong lagi dan lagi oleh tubuh besar ular piton raksasa itu. Ledakan. Perisai hitam di depannya akhirnya tidak bisa menahan kekuatan piton raksasa, dan langsung hancur. Tubuhnya pun terhempas seperti layang-layang yang putus talinya. Namun, pada saat ini, rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Tidak baik. Dia berteriak dalam hatinya dan ingin bereaksi, tetapi sudah terlambat saat ini. Saya melihat bayangan hitam melompat keluar entah dari mana, menghadap ke arah mundurnya, dan langsung meledak ke arahnya, membentuk situasi serangan dua sisi dengan piton raksasa di depannya.
Dipukul bola balik, dalam dilema, tubuhnya juga terluka parah, dan dia jatuh ke tanah dengan lemah. Sebelum dia bisa bereaksi, bayangan hitam jatuh dari langit lagi, dan mendarat di atasnya dengan satu kaki, membuat lubang besar di tanah, yang dalamnya lebih dari 10 meter. Dia ditendang ke tanah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Asap bubuk mesiu di sekitarnya menghilang, dan mereka melangkah maju untuk menonton. Namun, asap bubuk mesiu di tengah gua tidak langsung menghilang, dan mereka tidak melihat situasi di dasar gua. Setelah keheningan yang lama, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari dasar gua dan mendarat di depan semua orang. Orang yang terbang keluar dari dasar gua jelas adalah Long Zaitian, yang jatuh ke tanah dengan seorang pria compang camping di tangannya. Saat dia mendarat, dia dengan santai melemparkan orang itu ke tanah. Orang yang jatuh itu jelas sekarat. Orang yang terlempar ke tanah tidak lain adalah pria berbaju hitam, Huang Fu 57. Dia sedang berbaring di tanah saat ini, menatap lurus ke arahnya, meludahkan darah dari mulutnya, seolah-olah dia akan mati. Ini Tuan Long. Miao Dazuang sangat gembira setelah melihat orang yang muncul dengan jelas. Bab 1903. Tetapi pada saat ini, melihat bahwa Huang Fu 57 telah diurus, piton raksasa itu tiba-tiba berbalik dan pergi, menghilang ke dalam hutan lebat. Adapun Xiao Er, yang berdiri di dekat piton raksasa, merah di matanya juga menghilang, tubuhnya melunak, dan ia jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Lihat anak itu dulu. Long Zaitian melihat ke arah Xiao Er, jika bukan karena piton raksasa ini, dia tidak akan bisa mengalahkan Huang Fu 47 dengan mudah. Melihat ini, semua orang berkumpul. Tiba-tiba, pada saat ini, Xiao Er jatuh ke tanah dengan tanda merah di dahinya, memegang seruling sederhana di tangannya. Meskipun dia dalam keadaan koma, dia menggenggam seruling itu dengan kekuatan besar, seolah-olah dia takut seseorang akan mengambil serulingnya. Penampilan binatang suci itu terkait dengannya. Miao Dazuang sangat bertekad. Kemarilah, kirimkan dulu, jadi aku bisa mengurusnya. Yue Nanyin juga menolak dengan wajah, dan memerintahkan, dan para pelayan di sekitar mendengar kata-kata itu, datang, dan mengambil anak laki-laki itu. Namun, ketika mereka ingin melepaskan seruling dari tangan anak laki-laki itu, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menariknya sama sekali. Suling ini miliknya, jadi biarkan dia memegangnya seperti ini. Melihat ini, Yue Nanyin baru saja memesan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka menurunkan bocah itu. Pada saat ini, Long Zaitian datang ke depan Huang Fu 57, dengan rendah hati memandang rendah dia dengan tatapan acuh tak acuh. Tidak perlu berpura-pura mati. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekarang, tapi kamu tetap tidak bisa mati. Mata Long Zaitian acuh tak acuh. Nona, bagaimana menghadapi orang ini? Semua orang memandang Huang Fu 57 di tanah dan mengertakkan gigi. Karena orang inilah banyak orang meninggal di berbagai desa di Miaojiang, dan mereka sangat membenci Huang Fu 57 ini. Lihat dulu, jangan khawatir, bunuh saja dia seperti ini, terlalu murah untuknya. Ada kilatan dingin di mata Yue Nanyin, memikirkan apa yang telah dilakukan orang ini padanya sebelumnya, Yue Nanyin ingin mencabik-cabiknya. Saat ini, Long Zaitian berbicara. Aku ingin tahu sesuatu, dan jika kamu memberitahuku, aku akan memberimu waktu yang baik. Melihat Huang Fu 57, Long Zaitian berkata dengan dingin. Kamu ingin tahu apa-apa dariku? Huang Fu 57 mengeluarkan darah dari mulutnya, tapi dia masih sangat keras kepala. Tuan Long, jika Anda tidak bisa memberinya kesenangan, mengapa Anda harus memberinya kesenangan? Dia akan mati dengan ribuan luka. Ya, itu benar, itu harus dipotong-potong. Berapa 1000 tebasan? Miaojiang kita memiliki metode yang bahkan lebih mengerikan daripada ribuan tebasan. Dalam 3000 mil Miaojiang kita, siapa yang tidak tahu sedikit teknik leluhur Gu? Benar, benar, Tuan Long, berikan dia kepada kami dan pastikan dia mengatakan semuanya. Petik 2. Semua orang mengertakkan gigi dan banyak bicara. Banyak orang bahkan memiliki tatapan tajam di mata mereka, tampak bersemangat untuk mencoba. Bisakah ada di antara kalian yang meminjamkanku pedang yang berharga? Pedang itu pasti cukup tajam. Long Zaitian memandangi kerumunan dan bertanya. Tuan Long, gunakan pedangku, pedang berharga leluhur, yang sangat tajam, dan lukanya akan berdarah setidaknya setengah menit, karena terlalu tajam. Saat ini, seorang pria besar berjanggut datang, memegang pisau besar di tangannya. Ini sangat kuat. Sangat bagus. Aku akan memotong tangan dan kakinya untuk mencegahnya menjadi iblis, dan kemudian menyerahkannya kepadamu untuk diinterogasi.
Kamu dapat menyiksanya sesukamu sampai dia mau mengakui segalanya. Long Zaitian memegang pisau besar di tangannya, menunjuk sesuatu, dia menyentuh bilah pisau besar itu, dan bilah itu akan menusuk jarinya. Itu memang pisau harta karun leluhur yang sangat tajam. Tuan Long, ini cara terbaik. Keluarga saya memiliki teknik Gu yang dapat menghentikan pendarahan secara instan dan mencegahnya dari pendarahan sampai mati. Keluargaku memiliki Gu yang dapat kembali ke cahaya, yang dapat menggantung nyawa orang yang sekarat selama 7-49 hari. Selama kamu tidak memenggal kepalanya, dalam 7-49 hari ke depan, orang ini akan sadar. Persepsi normal, dan dia dapat dengan jelas merasakan setiap rasa sakit yang dikenakan padanya. Saya baru-baru ini menemukan serangga beracun di pegunungan yang dalam. Setelah serangga beracun ini memasuki tubuh hewan, ia dapat menggerogoti organ dalam hewan tersebut sedikit demi sedikit. Saya belum pernah mencobanya sebelumnya, jadi kali ini adalah kesempatan yang bagus. Petik 2. Saat ini, ada banyak diskusi di antara orang-orang. Karena itu masalahnya, aku yakin dia akan diserahkan kepadamu. Sebelum dia mengakui apapun, dia tidak bisa mati. Selama dia tidak mati, kamu bisa menyiksanya sesukamu. Long Zaitian mengangguk, dan berjalan menuju Huang Fu 57. Bunuh aku, tolong bunuh aku, tolong bunuh aku. Mendengar diskusi semua orang, Huang Fu 57 benar-benar panik. Ini adalah rencana penyiksaan paling kejam yang pernah dia dengar. Jika kamu ingin bersenang-senang, kamu bisa memberitahuku semua yang kamu tahu, dan aku bisa memberimu waktu yang baik. Long Zaitian mencibir. Saya. Huang Fu 57 membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Melihat ini, Long Zaitian tersenyum dingin, mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya, dan berteriak lagi dan lagi. Harus dikatakan bahwa pisau harta leluhur ini benar-benar sangat tajam. Setelah memotong tangan dan kaki Huang Fu 57, itu benar-benar tidak menumpahkan setetes darah pun. Lepaskan, lepaskan, saatnya aku bermain, dan aku akan membiarkan dia tidak menumpahkan setetes darah pun. Seorang anak lelaki kurus muncul dengan tas di punggungnya, mencoba menghentikan Huang Fu 57 dari pendarahan. Setelah melakukan semua ini, Long Zaitian mengembalikan pedangnya dan pergi dengan anggun. Semua orang mengelilinginya satu demi satu, masing-masing menunjukkan kekuatan gaib mereka kepada Huang Fu 57. Tuliskan di sini selama beberapa hari, Huang Fu 57 ini adalah mainan mereka akan membuat hidup Huang Fu 57 lebih buruk daripada kematian. Tuan Long, apa asal-usul orang ini? Melihat Long Zaitian pergi, Yue Nanyin dan Miao Dazuang buru-buru mengikuti. Orang ini berasal dari dunia yang tidak dikenal, dan saya hanya tahu sedikit tentang dunia itu. Long Zaitian menjawab. Dunia yang tidak dikenal. Yue Nanyin berpikir keras saat mendengar kata-kata itu. Memang ada banyak rahasia di dunia ini yang tidak dia ketahui. Dalam beberapa hari ke depan, kamu mungkin perlu memperbaiki benteng. Aku melihat daerah sekitarnya hancur, dan ada banyak korban. Setelah pertempuran ini, kamu Miao Jiang harus bisa stabil untuk sementara waktu. Long Zaitian memandangi lingkungan yang hancur, berarti sesuatu. Tuan Long, selanjutnya, rencana apa yang Anda miliki? Apakah Anda ingin meninggalkan Miao Jiang? Tanya Miao Dazuang. Saya tidak akan pergi untuk saat ini. Saya masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Yin Tianyang. Selain itu, saya juga ingin tahu tentang apa yang terjadi pada ular sanca raksasa itu. Ketika Yin Tianyang keluar, saya akan tanya hati-hati. Long Zaitian tersenyum. Desa Milenium Miao benar-benar memiliki latar belakangnya sendiri, dan dia tidak pernah menyangka ada ular sanca raksasa yang begitu menakutkan yang tersembunyi di desa Miao ini. Bab 1904. Mendengar ini, Miao Dazuang sedikit mengernyit, dan berkata, orang tua itu dan yang lainnya mungkin membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka mereka, setidaknya 5 atau 6 hari. Kakek dan yang lainnya mungkin tidak mengerti situasi di luar. Ayo pergi ke tanah leluhur sekarang dan beritahu dia situasi saat ini sehingga dia bisa menyembuhkan lukanya dengan tenang. Untuk hal lain, kita akan menunggu sampai dia sembuh total. Yue Nanyin sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Aku tidak akan pergi ke tanah leluhur atau apapun. Ketika aku keluar, aku sudah bertemu dengan mereka. Long Zaitian juga sedikit mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua, dia pergi. Melihat punggung Long Zaitian pergi, Yue Nanyin sedikit mengernyit. Apakah dia tidak memasuki kolam obat di tanah leluhur untuk menyembuhkan lukanya? Yue Nanyin sedikit mengernyit. Aku tidak tahu, tapi aku merasa kondisi Tuan Long saat ini lebih baik dari sebelumnya.
Di dunia ini, selain tanah leluhur Miao Jiang, aku khawatir tidak ada tempat yang bisa sembuh dengan cepat. Mendengar apa yang dikatakan Yue Nanyin, Miao Dazuang juga sedikit bingung. Namun, bukankah tidak mungkin menghentikan penyembuhan di tanah leluhur? Dalam waktu sesingkat itu, Long Zaitian tidak mungkin menyelesaikan proses penyembuhan. Mengapa kita tidak bertanya pada orang tua dan beberapa tetua? Miao Dazuang berubah pikiran. Tentu. Yue Nanyin mengangguk dan berjalan ke depan. Long Zaitian menuju kediaman aslinya. Di sepanjang jalan, ada reruntuhan di mana-mana, dan banyak orang yang terluka tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka, meskipun mereka sudah mulai. Adapun mereka yang tewas dalam pertempuran, jenazah dikumpulkan sebelum bisa dikuburkan. Mereka yang bisa meninggalkan jenazah masih beruntung, bahkan beberapa orang yang positif dan berusia 57 tahun tidak dapat menemukan sepotong darah dan daging yang utuh. Adegan tragedi ditakdirkan untuk berubah menjadi kemarahan yang mengerikan dan melampiaskan Huangfu 57. Segera, Long Zaitian kembali ke tempat tinggalnya semula. Hanya saja daerah sekitarnya telah hancur hingga tidak layak untuk ditinggali orang untuk saat ini. Long Zaitian berdiri di depan kediamannya, sedikit tak berdaya. Sepertinya malam ini, saya akan menemukan gua untuk bermalam. Untungnya, ada banyak gua di perbatasan Miao. Selain itu, sebagian besar gua adalah gua yang berventilasi baik, dan bukan masalah besar untuk menanganinya selama 1 malam. Kakak Long, kamu kembali. Nona, beritahu aku dan atur tempat tinggal baru untukmu. Saat ini, Xiao Tao masuk. Saat ini, wajah Xiao Tao sedikit kotor, dia pasti lelah setelah hari yang sibuk. Baiklah, kamu bisa membawaku ke sana. Terima kasih atas kerja kerasmu. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Agak malu untuk mengatakan bahwa jika bukan karena kedatangan saya khawatir begitu banyak orang tidak akan mati di perbatasan Miao ini. Dengan cara ini, Miao Jiang menderita bencana yang tidak bersalah karena dia. Kakak Long, kamu sopan, ikuti saja aku. Xiao Tao menyeka wajahnya dan memaksakan senyum. Meskipun dikatakan bahwa masalah serius orang kepercayaan Miao Jiang telah diberantas, dia sama sekali tidak bahagia, banyak anggota keluarga dan kerabat telah pergi selamanya. Dan kematian Huangfu 57 yang akan segera terjadi tidak cukup untuk memadamkan amarah di hati mereka. Di bawah kepemimpinan Xiao Tao, Long Zaitian datang ke kediaman baru, yang jauh dari desa utama, jadi dia selamat. Apalagi tidak banyak orang yang tinggal di desa kecil ini, hanya sekitar belasan keluarga. Kakak Long, semua orang sangat sibuk sekarang, jadi aku tidak bisa mengirim siapapun untuk mengurus hidupmu sehari-hari. Jika kamu ingin makan sesuatu, kamu bisa melakukannya sendiri. Semuanya ada di sini. Xiao Tao berkata tanpa daya kepada Long Zaitian. Oke, silakan, jangan khawatirkan aku bukan orang yang tidak bisa menjaga diriku sendiri. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Setelah Xiao Tao mendengar ini, dia memberitahu Long Zaitian lagi sebelum pergi. Setelah Xiao Tao pergi, Long Zaitian mandi sebentar, lalu membuat sesuatu untuk dimakan dengan santai, dan bermeditasi di kamar. Pada jam ini, Fajar akan segera tiba. Di tanah leluhur Miao Jiang, setelah sibuk beberapa saat, Yue Nanyin datang ke Yin Tianyang dan yang lainnya menjelang Fajar. Tapi mereka masih belum pulih dari luka mereka, jadi dia tidak mengganggu mereka dengan paksa. Sekitar 10 menit kemudian, Yin Tianyang masih membuka matanya. Bagaimana situasi di luar? Yin Tianyang bertanya lebih dulu. Bab 1905. Yin Tianyang berbicara, dan para tetua lainnya juga terbangun dari kondisi penyembuhan. Kakek, orang itu telah kita tangkap, hanya saja. Yue Nanyin terlihat sedikit kesepian. Hanya bagaimana? Penatua Agung Jiuli bertanya. Hanya saja kami menderita banyak korban, dan banyak orang dari suku kami meninggal. Yue Nanyin tampak sedih. Kematian dan cedera tidak bisa dihindari. Penatua Miao Yun sedikit emosional. Penatua Chihe mengertakkan gigi, dan berkata dengan getir, ketika saya pergi ke sini, saya harus menghancurkan iblis ini berkeping-keping. Nona, hal terpenting saat ini adalah meredakan emosi anggota keluarga. Saya selalu bertanggung jawab atas logistik dan serba-serbi keluarga. Sekarang saya terjebak di sini, Anda dapat menggunakan sumber daya dalam keluarga untuk memberi kompensasi kepada anggota keluarga sebanyak mungkin. Anda tidak dapat membiarkan anggota keluarga merasa kedinginan. Penatua Miao Yun serius dan otentik. Penatua Jiuli juga sedikit mengangguk dan berkata, Nona, kamu juga harus tumbuh dewasa, kami semua sudah tua sekarang, kami tidak berguna, di masa depan, kami masih perlu melihat kalian anak muda. Kakek,
Tetua, Nanyin tahu. Yue Nanyin membungkuk sedikit, sangat hormat dan otentik. Yin Tianyang sedikit mengangguk, setelah mengalami begitu banyak hal, dia tahu bahwa cucunya telah menjadi sangat dewasa. Gadis kecil yang dulu tertawa dan tertawa, sepertinya menjadi pendiam dalam semalam, dan menjadi tanpa ekspresi. Dengan kata lain, ini juga semacam kesedihan, yang tidak ingin hidup seperti anak kecil seumur hidup, tetapi bahkan Yue Nanyin, yang merupakan wanita tertua, tidak dapat lepas dari rintangan tumbuh dewasa. Aku datang ke sini untuk memberitahu kakek dan semua tetua bahwa kamu dapat menyembuhkan lukamu dengan ketenangan pikiran. Urusan luar ditangani dengan tertib. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Yue Nanyin serius dan otentik. Yin Tianyang dan tetua lainnya sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Setelah mengalami begitu banyak hal, Yue Nanyin memang telah berkembang pesat. Sebenarnya, Nanyin masih memiliki beberapa hal yang ingin dia tanyakan pada kakek dan sesepuh. Yue Nanyin ragu sejenak sebelum berbicara. Kamu hanya mengatakan tidak apa-apa. Yin Tianyang berkata. Bukankah Long Zaitian juga memasuki kolam obat untuk menyembuhkan lukanya? Yue Nanyin sedikit mengernyit. Dia memang memasuki kolam obat untuk menyembuhkan lukanya, dan dia juga memasuki bagian terdalam dari kolam obat. Obatnya bahkan lebih kuat, bahkan beberapa dari kita tidak tahan. Yin Tianyang menjawab. Kemudian dia. Yue Nanyin tampak bingung, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Penatua Jiuli berbicara. Aku tahu apa yang Nona pikirkan, dan kami juga bertanya-tanya. Tapi orang ini luar biasa. Dia adalah Raja Naga dari perbatasan selatan. Dia membunuh orang seperti Rami, dan kekuatannya tak terduga. Jika dia berada di puncaknya, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawannya. Patriark tua, niat baik Anda untuk memujanya sebagai guru, atau bahkan menikah dengannya. Jika Anda bisa belajar 10 dari keahliannya 7 atau 8, kekuatan Miao Jiang kita akan tumbuh sedikit. Mendengarkan kata-kata Penatua Jiuli, Yue Nanyin merasa sedikit aneh. Ketika berbicara tentang menikahi Long Zaitian, wajahnya yang cantik bahkan tanpa sadar memerah. Raja Naga pernah menjadi eksistensi yang sangat dia kagumi. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya dalam kehidupan ini. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa pria yang tak tertandingi itu benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Meskipun itu benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan, itu cukup membuatnya kecanduan, itu adalah jenis kecanduan yang berbeda. The Great Elder benar. Kakek dan para tetua semakin tua. Tidak mungkin melindungimu sepanjang waktu. Masa depan masih bergantung padamu. Yin Tian yang berbicara dengan sungguh-sungguh dan otentik. Bab 1906. Namun, setelah mendengarkan kata-kata semua orang, Chie sedikit menghina, dan dia mendengus dingin, benar-benar tidak meyakinkan. Dia awalnya adalah musuh mematikan Miao Jiang kita, musuh besar dengan perseteruan berdarah, tapi sekarang, dia harus memperlakukannya seperti ini dia. Penatua Miao Yun tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata, itulah yang saya katakan. Tetapi 7 atau 8 tahun yang lalu, pemerintahan Miao Jiang kita benar-benar berantakan. Ada hantu dan ular, 3 agama dan 9 aliran, dan hal-hal yang ceroboh terjadi dari waktu ke waktu. Sebagai orang terpenting di Kekaisaran, seorang jenderal yang kuat juga masuk akal untuk lawan kita. Yin Tianyang juga merasa sedikit emosional saat mendengarnya. Miao Yun benar. Meskipun dia menyinggung Miao Jiang kami saat itu, dan bahkan menyerang tanah leluhur kami, dia tidak melukai akar kami. Keberadaan seperti Raja Naga bisa hidup damai dengannya, tapi kita masih harus hidup damai dengannya. Yin dan yang memiliki arti. Nona, orang itu, jangan biarkan dia mati dulu. Saat aku keluar, aku akan membiarkan dia merasakan serangga beracun yang kupelihara baru-baru ini. Aku sangat marah. Elder Chie merasa tidak berdaya, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Huang Fu 57. Nanyin, aku khawatir latar belakang orang itu tidak sederhana, dan Raja Naga pasti sudah melihatnya. Yin Tianyang sedikit mengernyit. Kakek benar. Pria ini memiliki latar belakang yang hebat. Pengalaman hidupnya memiliki banyak hal di luar pengetahuan kita. Long Zaitian juga melihat ini, jadi dia terhindar. Sekarang, paksa dia untuk berbicara. Mata Yue Nanyin tajam. Berbicara tentang Huang Fu 57, dia sangat penasaran. Kekuatan dan kemampuan pria ini melebihi orang biasa, dan dari kata-katanya, dia tahu bahwa pria ini berasal dari dunia yang tidak mereka mengerti. Nona, Anda harus menjelaskan kepada Raja Naga bahwa kekuatan orang ini luar biasa. Bahkan jika dia dikalahkan,
dia mungkin masih mendapatkan kembali kekuatannya dalam waktu singkat, jadi dia harus sangat berhati-hati. Penatua Miao Yun memikirkan kengerian Huangfu 57, jadi dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Penatua Jiuli mendengar kata-kata itu, tetapi berkata, Raja Naga ini, dalam analisis terakhir, dia sendiri adalah seorang algojo. Selama dia mengalahkan seseorang, bagaimana dia bisa kembali? Mendengar kata-kata itu, Yue Nanyin setuju dengan Penatua Agung, dan berkata, Penatua Agung benar. Ketika orang itu kalah, Long Zaitian telah memotong lengan dan kakinya. Dengan satu tendangan, dia tidak bisa berbuat banyak. Yang paling penting adalah, saya belum pernah mendengar ada orang yang dapat memulihkan kekuatan mereka di bawah racun serangga beracun Miao Jiang saya. Saat Yue Nanyin mengatakan itu, dia merasa sedikit bangga. Lumayan, biarkan mereka semua menunjukkan beberapa karakteristik Miao Jiang kita, sehingga orang itu tidak bisa hidup atau mati. Mendengar apa yang dikatakan Yue Nanyin, Chie merasa sedikit senang. Satu hal lagi, ini tentang Xiaor. Yue Nanyin berkata lagi. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka semua mengerutkan kening tanpa sadar. Setelah semua orang terdiam untuk waktu yang lama, Yin Tianyang yang berbicara lebih dulu. Nanyin, kamu harus tahu bahwa orang tua Xiaor meninggal tidak lama setelah dia lahir. Kakeknya yang membesarkannya. Anak itu pada awalnya tidak memiliki nama, dan Xiaor adalah nama yang kuberikan padanya. Yin Tianyang berbicara dengan fasih. Aku tahu semua ini. Aku hanya ingin tahu apa rahasia dari pengalaman hidupnya. Kakek selalu menjaganya di sisinya, jadi dia pasti memiliki makna yang dalam. Yue Nanyin mengangguk, lalu berkata. Bab 1907. Menghadapi kata-kata Yue Nanyin, Yin Tianyang berpikir lama, seolah-olah dia memiliki beberapa keraguan. Setelah sekian lama, dia akhirnya berbicara. Anak ini memiliki hubungan khusus dengan tanah leluhur saya di Miaojiang. Dia adalah orang pilihan saya selama ribuan tahun di Miaojiang. Wajah Yin Tianyang serius dan otentik. Ketika ketiga tetua mendengar kata-kata itu, mereka hanya sedikit mengernyit. Jelas, mereka sudah lama mengetahui beberapa rahasia. Ketika Yue Nanyin mendengar ini, dia hanya mengedipkan matanya. Dari kelihatannya sekarang, kakek benar. Kata Yue Nanyin. Dia akan menjadi patriark berikutnya dari Miaojiang. Yin Tianyang melanjutkan. Begitu kata-kata ini keluar, Yue Nanyin tampak sedikit terkejut. Pada saat ini, Penatua Jiuli berkata, Nona, saya, Miaojiang, selalu memilih patriark berikutnya yang mampu terlebih dahulu, tetapi ada aturan dalam pelatihan kelompok kami bahwa siapapun yang memiliki hubungan khusus dengan objek suci Miaojiang saya dapat mengabaikan semuanya, standarnya adalah patriark berikutnya. Yue Nanyin hanya tersenyum sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Penatua, kamu terlalu khawatir. Meskipun saya adalah putra dari keluarga, saya tidak pernah berpikir bahwa saya dapat mengendalikan keseluruhan situasi Miaojiang. Yue Nanyin serius dan otentik. Meskipun dia mengatakannya, wajahnya masih sedikit aneh. Bukan karena dia mendambakan posisi kakeknya saat ini, tetapi mereka mengeluarkan hal-hal ini, yang tampak sedikit aneh. Orang luar mungkin tidak tahu bahwa Gu umur panjang di Miaojiang saya bukan hanya seorang Gu. Patriark Miaojiang saya telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan mereka yang menjadi patriark tahu bahwa akan ada seseorang yang dapat bereaksi dengan Gu umur panjang di masa depan. Dan orang ini yang dapat mendorong umur panjang Gu harus menjadi patriark Miaojiang saya dan memimpin Miaojiang saya menuju kemakmuran. Yin Tianyang melanjutkan. Kakek, saya lahir sebagai anggota Miaojiang, dan saya adalah jiwa Miaojiang ketika saya meninggal. Tanah ini, saya lahir dan besar, dan saya bersedia menghabiskan seluruh hidup saya untuk menjaga tanah ini. Adapun siapa yang akan menjadi di pucuk pimpinan Miaojiang di masa depan, selama aku bisa, kepentingan Miaojiang didahulukan, dan aku tidak keberatan. Yue Nanyin berkata dengan serius. Dia awalnya ingin menanyakan sesuatu tentang Xiaor, tetapi dia tidak menyangka kakek dan ketiga tetua akan memberitahunya hal-hal ini. Apa yang disebut menjadi kemudi Miaojiang adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Adapun siapa yang akan menjadi patriark Miaojiang di masa depan, dia tidak memiliki minat langsung padanya. Mendengar kata-kata Yue Nanyin, semua orang sedikit mengangguk. Jika Raja Naga bertanya tentang Xiaor, dia akan memberitahunya secara detail. Adapun bagaimana menghadapinya, aku bisa membiarkan Raja Naga memutuskan sendiri. Yin Tianyang berpikir sejenak, dan bertanya lagi. Bagus. Kalau begitu aku tidak ada hubungannya. Kakek, dan semua tetua, kamu harus menyembuhkan lukamu dengan baik.
Jangan khawatir tentang masalah luar. Aku akan mengurus mereka. Yue Nanyin membungkuk sedikit kepada semua orang. Dia bisa mengerti apa yang Yin Tianyang dan ketiga tetua katakan padanya hari ini. Lagi pula, di antara banyak keturunan Yin Tianyang, dialah yang paling berharga. Oke, sisanya akan didiskusikan dengan Raja Naga setelah kita meninggalkan kolam pemulihan. Yin Tianyang melanjutkan. Kalau begitu, kakek, dan yang lebih tua, ayo pergi dulu. Masih banyak hal yang harus diselesaikan di luar. Yue Nanyin melanjutkan. Bagus. Yin Tianyang menanggapi, dan Yue Nanyin membungkuk lagi sebelum berbalik dan pergi. Patriark tua, meskipun Xiao Er adalah yang terpilih, tetapi dia masih muda, saya pikir lebih baik menyerahkan Miao Jiang ke tangan Nona. Setelah Yue Nanyin pergi, Penatua Jiuli berbicara terlebih dahulu, berbicara dengan ragu-ragu. Bab 1908. Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan seperti itu. Anak itu telah bersamaku selama bertahun-tahun. Dia sangat cerdas dan memiliki pemahaman yang sangat tinggi. Itu sama sekali tidak sebanding dengan anak-anak biasa. Yin Tianyang menggelengkan kepalanya dan berkata. Penatua Miao Yun juga sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata, pokoknya, menurut aturan, anak itu adalah pilihan pertama. Pada saat ini, Penatua Chihye menutup matanya, dia tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini, yang dia minati adalah bagaimana meningkatkan kekuatannya dan menjadi keberadaan yang sangat kuat. Mulai sekarang, itu harus stabil untuk sementara waktu, semua orang harus beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri, dan berusaha untuk pergi dari sini secepat mungkin. Yin Tianyang memandangi kerumunan dan berkata. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga menutup mata dan memasuki kondisi penyembuhan dan penyembuhan. Waktu berlalu dengan cepat, dan selama 3 atau 4 hari berikutnya, Long Zaitian menghabiskan waktunya untuk beristirahat dan menyembuhkan. Meski kondisi fisiknya sudah lebih baik sekarang, jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum ia pulih. Dalam beberapa hari terakhir, Yue Nanyin datang ke sini beberapa kali, dan pada dasarnya membawa makanan, dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Long Zaitian, dan pada dasarnya pergi setelah melihatnya. Setelah beberapa hari sibuk bekerja, benteng terdekat tidak sesibuk sebelumnya. Berbagai rekonstruksi sedang dilakukan, dan ketenangan benteng sebelumnya secara bertahap dipulihkan. Xiao Tao datang menemui Long Zaitian pada dasarnya setiap pagi dan sore, dan bahkan mengatur beberapa pelayan agar Long Zaitian mengurus kehidupan sehari-hari Long Zaitian dalam 2 hari pertama. Setelah beberapa hari pemulihan, Long Zaitian terbangun dari kondisi pemulihannya, dia mandi sebentar, makan sedikit, dan akan melihat anak bernama Xiaor. Nama anak ini sama dengan pengikut kecil Baili Wuqiu, tetapi itu bukan nama resmi, mungkin Yin Tianyang juga melihat bahwa anak ini tidak biasa, jadi dia diminta untuk menggunakan nama Xiao Er, ikuti dirimu sendiri. Saat Long Zaitian hendak keluar, pintu halaman kecil tempat dia tinggal didorong terbuka, dan seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun datang. Gadis ini tidak lain adalah Xiao Tao. Kakak Long, apakah kamu akan keluar? Xiao Tao melangkah maju dan bertanya. Kamu datang tepat pada waktunya. Sekarang aku sudah sedikit pulih, aku ingin pergi melihat anak itu, tapi aku tidak tahu di mana dia. Sekarang kamu ada di sini, aku tidak perlu bertanya kepada orang di mana-mana. Long Zaitian berkata pada Xiao Tao. Nona juga pergi menemui anak Xiao Er barusan. Awalnya, dia datang ke sini bersamaku, tapi dia berlari untuk menemui Xiao Er di jalan. Xiao Tao tersenyum. Kalau begitu ayo pergi, kebetulan aku pergi dan melihat-lihat. Ketika naga mendengar kata-kata di langit, itu pasti tahu. Dalam hal ini, kakak Long, ayo pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Tao baru saja memimpin. Bagaimana keadaan anak itu sekarang? Long Zaitian bertanya. Kenapa kakak Long sepertinya peduli dengan Xiao Er? Xiao Tao merasa sedikit aneh. Hanya ingin tahu, dia bukan anak biasa, bukan? Long Zaitian tersenyum kecut. Itu benar. Dia koma akhir-akhir ini, dan tubuhnya normal dalam segala kondisi, tetapi tidak ada tanda-tanda akan bangun. Miao Jiang kami pandai gu dan berbagai keterampilan medis, tetapi dokter tua di klan telah melihatnya dan tidak berdaya. Xiao Tao merasa tidak berdaya. Apakah begitu? Long Zaitian menyentuh dagunya, merasa aneh. Namun, ada hal yang sangat aneh. Xiao Tao berjalan di depan, memikirkan sesuatu, dan berkata. Hal aneh apa? Long Zaitian bertanya. Hanya saja Xiao Er telah memegang serulingnya di tangannya sejak dia mengalami koma. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melepasnya. Seorang anak memiliki kekuatan yang luar biasa. Juga,
dia masih koma. Xiao Tao berbicara dengan fasih. Mungkin seruling itu sangat penting baginya. Long Zaitian menebak. Mungkin. Xiao Tao mengangguk dengan bodoh, dan dia juga mengatakan alasannya, jadi dia hanya bisa setuju dengan kata-kata Long Zaitian. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Huang Fu 57? Long Zaitian bertanya lagi, beberapa hari ini, dia tidak bertanya tentang situasi Huang Fu 57, dan tidak ada yang memberitahunya tentang hal itu. Mungkin jika tidak ada kabar, berarti Huang Fu 57 masih hidup. Orang itu, baik-baik saja. Xiao Tao menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Baik. Long Zaitian agak bingung, kata-kata Xiao Tao agak aneh. Itu benar, bagus jika kamu tidak bisa mati. Kakak Long, jangan khawatir, kami orang-orang di Miaojiang sangat pandai menyiksa orang, dan kami tidak akan membunuh orang dengan mudah. Namun, orang itu benar-benar keras kepala, dan dia masih tidak mau mengatakan apa-apa. Dikatakan bahwa orang-orang di desa terdekat bergantian bertarung dalam berbagai siksaan, tetapi dia tidak melepaskannya begitu saja. Kata Xiao Tao sambil berjalan, seolah-olah dia dalam keadaan tenggelam. Jadi, Long Zaitian sedikit terdiam, orang itu kuat, dan orang yang kuat memang lebih tahan terhadap pukulan, tetapi bahkan orang yang lebih tahan terhadap pukulan tidak akan mampu menahan siksaan jangka panjang. Long Zaitian percaya bahwa orang ini akan segera menyerah. Itu benar, itu saja, Kakak Long, dari mana kamu mengatakan orang ini berasal? Dunia lain, surga, dan alam atas apa yang kamu dengar darinya sebelumnya. Apakah benar ada dunia di dunia ini yang tidak kita ketahui? Keingintahuan Xiao Tao muncul, dan dia bertanya dengan ekspresi bingung. Mungkin ada. Daripada mengatakan itu adalah dunia lain, saya pikir itu harus menjadi tempat yang belum kita jelajahi, tempat lain di dunia yang sama. Long Zaitian sedikit mengernyit dan menjelaskan. Apakah begitu? Xiao Tao memikirkannya. Keduanya sedang berbicara, dan mereka sudah tiba di tempat Xiao Er ditempatkan. Ada banyak orang yang menjaga di luar, terlihat bahwa anak ini sangat penting bagi Miaojiang. Siapa kamu? Kamu tidak bisa masuk tanpa perintah Nona. Saat ini, seorang penjaga berdiri di depan Long Zaitian dan Xiao Tao. Buka mata anjingmu, aku Xiao Tao, gadis pelayan di sebelah Nona, dan ini kakak Long. Aku keluar masuk sini hampir setiap hari, mengapa aku perlu perintah dari Nona? Xiao Tao menatap penjaga di depannya, merasa sedikit terdiam. Pada saat ini, seorang penjaga yang lebih tua berlari keluar dari dalam. Hei, ini salah paham, Nona Xiao Tao, ini semua salah paham. Ini penjaga baru. Dia baru saja datang dari desa lain. Dia tidak mengenalmu, apalagi Tuan Long. Penjaga yang lebih tua bergegas untuk mengumpulkan lapangan. Penjaga yang memblokir Xiao Tao merasa malu saat mendengar ini. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Ini Nona Xiao Tao, ini Tuan Long, mereka semua orang di sekitar Nona. Ada apa? Kata-kataku tidak berfungsi lagi, bukan? Melihat penjaga muda berdiri di sana dengan bodohnya, penjaga yang lebih tua hanya bisa berteriak keras. Penjaga muda itu hanya bereaksi saat ini. Bab 1909. Maaf. Penjaga muda itu dengan cepat meminta maaf dan menyingkir, sementara Xiao Tao masuk bersama Long Zaitian. Memasuki ruang belakang, banyak pelayan yang melayani di ruang belakang, terlihat status anak ini tidak sama dengan sebelumnya. Nona, kakak Long ada di sini. Xiao Tao masuk ke ruangan dan menjadi orang pertama yang berbicara. Mendengar ini, Yue Nanyin berdiri, menatap Long Zaitian, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu di sini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab. Apa yang terjadi hari ini berdampak besar padanya, dan dia belum pulih. Bahkan, dia mungkin tidak pernah sebahagia sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda bangun. Long Zaitian bertanya. Tidak ada tanda-tanda akan bangun. Yue Nanyin menggelengkan kepalanya, juga sangat bingung. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian meletakkan tangannya di nadi Xiao Er dan merasakannya. Dia bukan seorang profesional dalam denyut nadi. Dia merasakan denyut nadi Xiao Er, bukan untuk memberinya denyut nadi. Saat dia menyentuh tubuh Xiao Er, energi lembut memasuki tubuh Xiao Er dari tubuhnya. Long Zaitian sedikit menutup matanya, dan memanipulasi gumpalan energi itu untuk berenang di dalam tubuh Xiao Er. Hanya saja sinar energi lembut ini pada dasarnya terhalang di tubuh Xiao Er. Kali ini, Long Zaitian tidak mendapatkan apa-apa dari godaan tersebut. Kamu juga tahu kedokteran. Melihat ini, Yue Nanyin sedikit terkejut. Sedikit, tapi tidak mungkin menyelesaikan masalah di depanku.
Aku tidak menggunakan keahlian medis apapun, aku hanya menjelajahi tubuhnya. Long Zaitian mengatakannya secara langsung. Jadi, bagaimana perasaanmu? Yue Nanyin bertanya. Itu tidak terlalu bagus, tidak ada yang didapat. Tubuhnya tidak berbeda dengan orang normal, tapi dia bukan orang normal sekarang. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, merasa agak tidak berdaya. Anak ini terkait erat dengan longevity Gu, jika dia berada dalam kondisi ini, dia akan menghadapi masalah baru selanjutnya. Oleh karena itu, sebagian besar tujuannya datang ke sini kali ini adalah untuk dirinya sendiri. Dokter dalam keluarga semuanya datang menemui mereka, tetapi mereka tidak berdaya. Sepertinya kita hanya bisa menunggu kakek meninggalkan kolam pemulihan. Dalam beberapa hari, kakek akan keluar dari kolam pemulihan. Yue Nanyin mengerutkan kening dan hanya bisa berkata, hanya bisa seperti ini. Long Zaitian menarik tangannya. Saat ini, ada langkah kaki di luar, dan seorang penjaga masuk. Nona, seseorang mencarimu di luar, dan mereka berkata ya, orang itu bersedia untuk berbicara, biarkan kamu dan Tuan Long bergegas dan melihatnya. Penjaga masuk, pertama membungkuk, lalu melapor. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka semua membeku sesaat. Ini sudah hari kelima, dibawa berbagai cara Miao Jiang, orang itu membawanya selama 5 hari, setelah 5 hari, dia akhirnya melepaskannya. Ayo, mari kita lihat. Long Zaitian tampak serius. Mengenai identitas orang ini, dia memiliki beberapa pengetahuan dan dugaan. Alasan mengapa dia dipaksa untuk menjelaskan semuanya adalah untuk memverifikasi beberapa pemikiran di dalam hatinya. Kamu jaga Xiao Er dengan baik, dan jangan membuat kesalahan. Sebelum pergi, Yue Nanyin mendesaknya berulang kali. Ya, Nona. Ketika semua pelayan mendengar kata-kata itu, mereka menjawab satu demi satu, mereka juga tahu bahwa identitas anak ini sangat rumit. Dulu, meski mereka semua adalah pelayan, sekarang berbeda. Melihat Yue Nanyin pergi, Xiao Tao buru-buru mengikuti. Segera, rombongan tiba di tempat di mana Huang Fu 57 ditahan. Dikatakan di penjara, tetapi sebenarnya tidak benar-benar di penjara, tetapi tiang besar didirikan di atas platform, dan Huang Fu 57 diikat padanya. Saat ini, Huang Fu 57 sudah berwujud tidak manusiawi, dengan rambut acak-acakan dan noda darah di sekujur tubuhnya, kepalanya tertunduk, dan darah hitam terus mengalir dari sudut mulutnya. Minggir, 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 Nona ada di sini. Nona ada di sini, kamu buta, minggir. Kerumunan penonton tidak tahu siapa yang berteriak, dan segera, kerumunan itu menyingkir. Long Zaitian, Yue Nanyin dan yang lainnya masuk dan naik ke peron. Di peron, ada Miao Dazuang, dan beberapa pria kekar dengan cambuk di tangan dan tubuh bagian atas telanjang. Semuanya tampak garang dan garang, yang membuat orang gemetar. Tuan Long, Nona, Anda di sini. Melihat Long Zaitian dan Yue Nanyin, Miao Dazuang berkata dengan hormat. Bagaimana jalannya? Yue Nanyin sedikit mengernyit, menatap Huang Fu 57 yang tidak manusiawi di depannya. Secara umum, jika seseorang disiksa seperti ini, pada dasarnya dia sudah mati. Namun, di bawah restu Miao Jiang taumaturgi dan kekuatan kuat Huang Fu 57, Huang Fu 57 masih dalam kondisi sekarat. Yang disebut keadaan sekarat adalah keadaan di mana seseorang ingin mati tetapi tidak bisa mati. Lagi pula, Long Zaitian masih ingat bahwa orang-orang pegunungan Miao Jiang ini mengatakan bahwa selama mereka tidak ingin Huang Fu 57 mati, Huang Fu 57 tidak akan pernah mati. Selama dia tidak memenggal kepalanya, tidak peduli seberapa tersiksa. Dia tidak bisa mati, tapi pada dasarnya dia tidak bisa hidup. Anak ini benar-benar keras kepala. Hari-hari ini, kami memiliki orang-orang berbakat dari berbagai desa yang bergiliran bertarung, dan dia tetap tidak melepaskannya. Pada akhirnya, saya harus menggunakan cacing lunak pemakan sumsum pusaka keluarga teman. Hanya ada 3 dari mereka dalam keluarga. Setelah memasuki tubuh seseorang, mereka dapat menggerogoti sumsum tulang seseorang sedikit demi sedikit sampai orang tersebut mati. Ini seperti 1000 anak panah menembus jantung, sangat menyakitkan. Miao Dazuang berbicara dengan jelas. Biarkan aku bertanya padanya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian melangkah maju dan menjambak rambut Huang Fu 57, membuatnya mengangkat kepalanya untuk menghadap dirinya sendiri. Pada saat ini, Huang Fu 57 sudah berada di ambang kematian, matanya tidak bernyawa, namun, bahkan dalam keadaan ini, dia tetap tidak bisa mati. Tidak hanya dia tidak bisa mati, tapi dia bisa merasakan sakitnya dengan sangat jelas. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku menjawab pertanyaanmu,
tetapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. Setelah melihat Long Zaitian, Huangfu 57 mendapatkan kembali cahaya di matanya, dan dia berkata dengan suara serak. Meskipun Anda tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya sekarang, Anda dapat membicarakannya. Jika persyaratannya tidak terlalu berlebihan, mungkin saya setuju. Long Zaitian tersenyum dingin. Kondisi saya adalah, setelah saya memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui, tolong bunuh saya, akhiri hidup saya, dan akhiri rasa sakit saya. Huangfu 57 berkata dengan lemah, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, matanya benar-benar redup, dan dia sudah tahu bahwa dia tidak akan selamat. Seseorang yang telah disiksa seperti ini, meskipun dia masih hidup, tidak ada artinya, lebih baik mati dan mengakhiri rasa sakitnya selamanya. Permintaan ini tidak terlalu berlebihan. Jika jawabanmu memuaskanku, aku bisa mengabulkan keinginanmu. Long Zaitian mencibir. Huangfu 57 tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, kematian akan menjadi harapan baginya. Bab 1910. Apa yang ingin kamu ketahui? Huangfu 57 berkata dengan terengah-engah. Pada saat ini, agak sulit baginya untuk berbicara. Tetapi orang yang dalam keadaan ini tidak bisa mati jika mereka ingin mati, mereka hanya bisa merasakan sakit dengan jelas dalam keadaan tidak berdaya ini. Apakah kamu ingin mengubah tempat? Saat ini, Yue Nanyin berbicara. Ganti tempatnya. Long Zaitian mengangguk, beberapa hal terlalu mengejutkan, tidak perlu memberitahu terlalu banyak orang. Da Zuang, biarkan seseorang menyeretnya ke dalam rumah. Yue Nanyin memberi perintah. Ketika Miao Dazuang mendengar kata-kata itu, dia menjawab, dan mengatur beberapa orang untuk menyeret Huangfu 57 ke bawah. Teman-teman, kita akan menyerahkan orang ini untuk kita tangani nanti. Kita perlu meminta sesuatu darinya. Tidak ada lagi yang terjadi sekarang, semua orang pergi. Yue Nanyin memandangi kerumunan dan meninggikan suaranya. Nona, kita tidak boleh membiarkannya selamat, jika tidak kerabat kita yang mati akan mati dengan penyesalan. Ya, Nona. Jika kamu selesai bertanya, kamu bisa menyerahkannya kepada kami. Ya, kita belum cukup bermain. Semua orang berkata satu demi satu. Jangan khawatir semuanya, orang ini telah melakukan kejahatan keji di Miaojiang kami, dan kami tidak akan membiarkannya pergi. Yue Nanyin berbicara kepada orang banyak, dan setelah mendengar kata-kata itu, orang banyak itu berangsur-angsur bubar. Setelah beberapa orang pergi, Yue Nanyin juga pergi. Di benteng sederhana, di dalam rumah kayu, Huangfu 57 diikat ke bangku. Meskipun Huangfu 57 sudah menjadi orang yang tidak berguna, tanpa seorang master, biasanya berbicara, tidak mungkin baginya untuk memiliki kemampuan untuk melawan. Tapi Huangfu 57 ini bukanlah orang biasa. Yue Nanyin adalah yang terakhir masuk, dan dia menutup pintu dengan mulus. Di ruangan ini, selain Long Zaitian dan Yue Nanyin, ada juga Miao Dazuang. Baiklah, Nona, Tuan Long, jika tidak nyaman, saya bisa keluar. Miao Dazuang merasa dia agak tidak pantas di sini. Bagus kamu tinggal di sini. Beberapa kata yang dia ucapkan boleh dianggap sebagai rahasia yang sangat penting. Kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin memberitahu dunia luar tentang beberapa hal, dan kamu tidak perlu terlalu malu. Long Zaitian melambaikan tangannya. Kalau begitu, aku akan mendengarkan di sini. Miao Dazuang menggaruk kepalanya, sedikit malu dan berkata dengan jujur, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Bentak. Kemudian, Miao Dazuang tiba-tiba berjalan ke Huangfu 57 dalam 2 langkah, dan menamparkan wajah Huangfu 57. Huangfu 57 awalnya mengantuk, tetapi setelah ditampar oleh Miao Dazuang, dia langsung sadar kembali. Tuan Long, anak ini sudah bangun sekarang, Anda bisa bertanya padanya sekarang. Setelah Miao Dazuang menyelesaikan semuanya, dia berkata kepada naga itu. Saya akan mengatakan semua yang saya bisa, dan saya hanya ingin mati. Huangfu 57 berkata dengan suara serak, matanya sangat bengkak sehingga dia hampir tidak bisa membuka celah. Kalau begitu, tanyakan pertanyaan yang paling sederhana terlebih dahulu. Kamu punya hubungan dengan Huangfu 47 dan lainnya. Long Zaitian duduk di kursi, memukul sandaran tangan kursi dengan satu tangan. Huangfu 57, Huangfu 47, Huangfu 37, Huangfu 27, Huangfu 17, kami berlima adalah saudara angkat, teman hidup dan mati, dan kami bekerja sama untuk tuan muda termuda dari keluarga Huangfu. Anda membunuh saudara laki-laki saya yang keempat, saya di sini kali ini adalah balas dendam. Pidato Huangfu 57 tidak cepat, tapi sangat teratur.
Aku bisa mengerti bahwa kamu membunuhku untuk balas dendam. Karena aku membunuh Huangfu 47 untuk balas dendam, dan kurasa itu tidak cukup untuk membunuhnya. Jadi, kupikir aku harus membunuhmu juga. Namun, jelas bahwa ketika istriku meninggal, kamu hanyalah pion orang lain. Oleh karena itu, jika kamu mati, dalang di balik layarmu juga akan mati. Saya bersumpah di makam baru istri saya bahwa saya akan membuat seluruh keluarga di belakang layar membayar harga kematian. Long Zaitian terlihat tenang, tapi selain tenang, aura pembunuh di tubuhnya menjulang. Hahaha, hahaha. Setelah mendengar kata-kata Long Zaitian, Huangfu 57 tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawa Huangfu 57, Miao Dazuang mengerutkan kening, sedikit tidak senang, apa yang kamu tertawakan? Kamu masih bisa tertawa saat sekarat. Miao Dazuang memiliki keinginan untuk naik dan memberinya mulut besar. Saya sekarang, lebih dari mati. Saya lebih baik mati daripada hidup. Jika saya bisa mati, itu akan menjadi berkah bagi saya. Wajah bengkak Huangfu 57 berkedut 2 kali. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Jika kamu ingin mati dengan cepat, katakan saja sesuatu yang berguna. Ekspresi Long Zaitian menjadi semakin bingung. Kami berlima bersaudara awalnya tidak bermarga Huangfu. Kami mengubah nama keluarga kami menjadi Huangfu di kemudian hari. Karena keluarga Huangfu itulah mereka diberi nama keluarga Huangfu. Di dunia kita, merupakan kehormatan besar diberi nama belakang oleh keluarga Huangfu, dan itu adalah tujuan dari banyak orang yang berjuang untuk itu sepanjang hidup mereka. Jadi, yang ingin saya katakan adalah bahwa musuh Anda adalah keluarga Huangfu. Keluarga Huangfu adalah raksasa. Di keluarga Huangfu, ada banyak master di level Anda. Menghadapi keluarga Huangfu, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Seperti yang dikatakan Huangfu 57, dia tiba-tiba merasa sedikit bahagia di hatinya, dia menyukai perasaan memamerkan kekuatannya. Dunia tempat dia tinggal tidak dapat dipahami oleh semut di depannya. Karena dunia tempatmu tinggal dikatakan sangat kuat, kamu telah menjadi seperti ini sekarang, mengapa tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu? Karena ada begitu banyak tuan dalam keluarga Huangfu Anda selama bertahun-tahun, mengapa Tuan Long tidak bisa? Miao Dazuang terus terang, dia hanya tidak mengerti cara Huangfu 57 meletakkan cangkir. Hehe, ini sangat sederhana. Karena aturan. Kamu terlalu lemah, dan kamu hanya bisa mengandalkan aturan untuk melindungimu. Karena aturan, keberadaan yang kuat seperti kami tidak diperbolehkan berjalan di dunia. Namun, setelah aku mati, kakakku akan mengatasi semua kesulitan dan membalaskan dendamku, hahaha. Huangfu 57 tertawa terbahak-bahak. Mendengarkan kata-kata ini, Yue Nanyin sedikit mengernyit. Ketika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Jika kamu tidak membalas dendam, kamu tidak akan bisa melihatnya. Apa yang membuatmu bahagia? Kata-kata Yue Nanyin membunuh. Ketika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Kata-kata ini seperti sebuah batu jatuh di danau hatinya, meskipun itu hanya sebuah batu, tetapi karena batu seperti itu, gelombang besar muncul di hatinya. Dia menjadi bersemangat seketika, dan seluruh tubuhnya gemetar. Apa yang dikatakan Yue Nanyin benar, ketika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa, jadi bagaimana jika balas dendam bukanlah balas dendam? Ketika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Ketika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Ketika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Huangfu 57 dengan gemetar berkata, pada saat seperti itu, dia merasa jiwa terakhir di tubuhnya terkuras. Bab 1911. Melihat Huangfu 57 seperti ini, Long Zaitian juga mengerti bahwa garis pertahanan terakhir di hati Huangfu 57 telah dikalahkan. Gelombang operasi Yue Nanyin ini membuatnya sedikit terkesan. Tampaknya orang memang berubah setelah melalui beberapa hal. Yue Nanyin di depannya benar-benar berbeda dari wanita tertua yang biadab dan keras kepala di masa lalu. Huangfu 57, ayo lanjutkan. Long Zaitian berbicara. Aku ingin mati, bolehkah membiarkanku mati? Sekarang, setiap saat dalam hidupku adalah siksaan. Huangfu 57 menelan seteguk air liur, dan menatap Long Zaitian dengan mata bengkak seperti telur. Saya ingin tahu tentang apa yang disebut batas atas yang Anda sebutkan. Long Zaitian bertanya lagi. Dunia ini bukan hanya dunia orang biasa-biasa. Di dimensi lain dunia ini, ada juga dunia yang terhubung ke dunia ini. Di dunia itu, ada sekelompok prajurit yang kuat seperti Anda dan saya. Mereka melawan 1000 melawan 1. Dengan satu musuh 10.000, orang biasa tidak seperti apa-apa di depan mereka.
Bahkan ada segelintir orang yang telah mencapai puncak dan dapat memotong gunung dan sungai dengan satu pedang. Huangfu 57 berbicara dengan suara serak. Mendengar kata-kata ini, semua orang sedikit terkejut. Bagaimana saya bisa pergi ke dunia itu? Long Zaitian mengerutkan kening dan bertanya. Saat ini, dia jelas merasa bahwa mendiang istrinya memiliki hubungan yang baik dengan dunia itu. Meskipun Huangfu 57 tidak mengatakan apa-apa, dia menduga bahwa mendiang istrinya berasal dari dunia itu. Hanya saja untuk beberapa alasan, dia menyembunyikannya dari dirinya sendiri. Kebohongan ini untuk seumur hidup. Jika kamu ingin memasuki alam atas, kamu harus menemukan Gunung Tianji. Gunung Tianji adalah pintu masuk ke alam atas, dan dijaga oleh keluarga 10.000 tahun. Tanpa izin dari keluarga 10.000 tahun ini, tidak mungkin orang dari alam bawah memasuki alam atas. Tentu saja, ada satu kasus yang merupakan pengecualian, yaitu, kamu benar-benar kuat, mengandalkan kekuatanmu yang kuat, biarkan mereka membuat konsesi. Di dunia ini, selama kamu memiliki kekuatan absolut, kamu bisa pergi kemana saja. Huangfu 57 berkata, merasa sedikit emosional, dia tersenyum sedih, tetapi karena wajahnya terlalu bengkak, senyumnya tidak terlihat jelas. Di mana Gunung Tianji? Long Zaitian terus bertanya. Pantai Penglai, puncak Gunung Tianlang. Kota Tianlang berada di bawah Gunung Tianlang. Keluarga Ji dari kota Tianlang telah menjaga Gunung Tianlang selama beberapa generasi, tetapi dunia tidak tahu mengapa mereka menjaga tempat ini. Jika Anda ingin pergi ke alam atas, Gunung Tianlang beberapa orang tua dari keluarga Ji harus punya solusi. Huangfu 57 melanjutkan. Mendengar kata-kata Huangfu 57, Yue Nanyin sedikit bingung. Karena konon pintu masuk kedua dunia dijaga oleh keluarga berusia 1000 tahun, mengapa kamu bisa pergi dari dunia atas ke dunia bawah? Yue Nanyin bertanya. Di alam atas kita, ada banyak cara untuk pergi ke alam bawah. Namun, orang-orang di alam atas kita umumnya tidak bisa berjalan di dunia manusia. Pemelihara aturan dunia adalah eksistensi paling kuat di dua dunia, bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara dua dunia dan menghukum mereka yang melewati batas. Gunung Tianlang di dunia manusia dan Gunung Tianji di alam atas adalah juru bicara dari pemelihara aturan. Huangfu 57 terus berbicara. Siapa yang memerintahkan Huangfu 47 untuk membunuh istriku? Long Zaitian terus bertanya. Siapa yang membunuh istrimu sudah lama menjadi rahasia di alam atas, dan semua orang tahu itu. Istrimu, Su Wan, berasal dari keluarga Su di Gunung Tianji. Keluarga Su telah menjaga Gunung Tianji selama beberapa generasi. Su Wan sangat berbakat sejak dia masih kecil. Dia dulu, dan seharusnya, eksistensi di atas banyak orang, tapi dia memilihmu, kau membunuhnya, kau pendosa, hahaha. Saat Huangfu 57 sedang berbicara, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mendengarkan kata-kata ini, Long Zaitian terkejut di dalam hatinya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pegangan kursi, dan dengan sedikit kekuatan, dia menghancurkan pegangan kursi menjadi bubuk halus seperti ini. Hahaha. Long Zaitian, kamu tidak terkalahkan di dunia ini, tapi dari sudut pandang dunia atas, kamu hanyalah seekor semut. Kamu hanyalah seorang pengecut yang membutuhkan perlindungan wanita. Istrimu mati untuk melindungimu. Huangfu 57 terus tertawa terbahak-bahak, dia suka melihat jiwa Long Zaitian dikosongkan. Di tengah tawa liar Huangfu 57, Long Zaitian berdiri, entah bagaimana, dia tiba-tiba kehilangan akal. Yue Nanyin dan Miao Dazuang juga melihat bahwa Long Zaitian tidak normal, dan ekspresi mereka berubah. Saya melihat Long Zaitian berjalan menuju Huangfu 57. Apakah kamu ingin mati? Sekarang, aku bisa mengirimmu pergi. Mata Long Zaitian tiba-tiba mendapatkan kembali beberapa ekspresi. Mendengar kata-kata ini, Huangfu 57 tiba-tiba berhenti tertawa, dan terdiam dalam sekejap. Terima kasih. Huangfu 57 tertegun sejenak, lalu mengucapkan dua patah kata. Mendengar ini, Long Zaitian mengulurkan tangan besarnya, meraih Huangfu 57, dan mengangkatnya. Tubuh Long Zaitian tiba-tiba meledak dengan energi, dan angin yang disebabkan oleh ledakan energi itu meniup Yue Nanyin dan Miao Dazuang di sampingnya sampai mereka tidak bisa berdiri diam. Melihat ini, Yue Nanyin dan Miao Dazuang terkejut, dan mereka secara naluri ingin menggunakan gerakan mereka untuk menjauh dari Long Zaitian. Dalam kondisi Long Zaitian saat ini, bahkan jika orang lain mendekatinya, mereka akan terluka oleh keterkejutan itu. Jika itu adalah orang biasa yang tidak pernah berlatih seni bela diri, dia mungkin akan dikejutkan oleh Long Zaitian sampai 7 lubangnya berdarah dan jeroannya pecah sampai mati. Ledakan. Terdengar suara gemuruh,
dan seluruh ruangan meledak. Bersamaan dengan ledakan itu, ada awan kabut darah, dan bau darah yang kuat melayang di udara. Saat ini, Yue Nanyin dan Miao Dazuang sudah jauh dari Long Zhaitian, tapi mereka masih sangat terkejut melihat Huangfu 57 berubah menjadi awan kabut darah di tangan Long Zhaitian. Long Zhaitian langsung menghancurkan seseorang, orang yang masih hidup musnah di tangan Long Zhaitian. Huangfu berusia 57 tahun, bahkan tidak ada sepotong daging atau tulang yang tersisa. Apa arti seperti setan ini? Melihat pemandangan ini, Yue Nanyin terengah-engah, merasa sedikit tertekan. Dia telah melihat banyak adegan pembunuhan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat metode pembunuhan yang begitu brutal. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Situasi Miao Dazuang lebih baik, melihat ekspresi Yue Nanyin tidak benar, jadi dia bertanya. Saya baik-baik saja. Yue Nanyin melambaikan tangannya. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah menuju Long Zhaitian. Kamu baik-baik saja. Yue Nanyin bertanya ragu-ragu. Kakak Long, apakah kamu baik-baik saja, tidak peduli apa yang dikatakan orang itu? Kata Miao Dazuang. Dia juga tahu bahwa beberapa kata terakhir Huangfu 57 berdampak besar pada Long Zhaitian. Long Zhaitian telah mencari kebenaran, tetapi setelah kebenaran datang, kebenaran itu begitu tiba-tiba. Bahkan jika dia sekuat Long Zhaitian, saat ini hatinya terasa seperti menanggung beban puluhan ribu kati. Bab 1912. Saya baik-baik saja. Long Zhaitian berkata dengan suara agak serak. Kalau begitu, ayo keluar dari sini, aku akan meminta seseorang membersihkan tempat ini. Yue Nanyin bertanya ragu-ragu. Aku pergi dulu, aku ingin diam, tunggu sampai Yin Tianyang dan yang lainnya meninggalkan kolam penyembuhan, beritahu aku. Long Zhaitian pergi tanpa menoleh ke belakang. Miao Dazuang melihat ada yang tidak beres dengan Long Zhaitian, dan ingin mengejar, tetapi ditangkap oleh Yue Nanyin. Jangan ganggu dia, biarkan dia diam. Yue Nanyin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, Tuan Long tidak akan terpengaruh, kan? Meskipun kata-kata orang itu jelek, apa pedulimu? Kematian istri Tuan Long bukan disebabkan oleh dia sendiri. Miao Dazuang sangat bingung. Orang kuat seperti dia tidak akan dirobohkan oleh dua kata dari orang lain. Dia hanya butuh waktu untuk mencerna informasi ini. Beri dia waktu. Yue Nanyin segera berkata lagi. Nona, sepertinya masuk akal untuk mengatakannya. Mengetahui begitu banyak hal sekaligus, butuh waktu untuk mencernanya. Miao Dazuang berubah pikiran dan hanya bisa setuju. Kamu mengatur seseorang untuk membersihkan tempat ini. Yue Nanyin melihat sekeliling dan berkata kepada Miao Dazuang. Meski tidak ada mayat atau sejenisnya di sekitar sini, secara keseluruhan, bau darah di udara sangat menyengat. Selain itu, mungkin karena alasan tertentu tempat ini menimbulkan perasaan tertekan dan berat. Oke, aku tidak ingin tinggal di tempat ini lagi, rasanya terlalu aneh. Miao Dazuang menutupi hidungnya dan pergi bersama Yue Nanyin. Dalam beberapa hari berikutnya, Long Zhaitian tidak melakukan apa-apa, tetapi pada hari kerja, pada dasarnya tidak ada yang bisa ditemukan. Dalam beberapa hari terakhir, Yue Nanyin khawatir tentang masalah psikologis Long Zhaitian, dan datang mengunjungi Long Zhaitian beberapa kali, tetapi dia tidak melihat siapapun. Ketika saya bertanya kepada para pelayan yang menunggu kehidupan sehari-hari Long Zhaitian, mereka semua mengatakan bahwa Long Zhaitian pergi lebih awal dan kembali terlambat, dan dia tidak tahu kesibukannya setiap hari. Selain itu, saya jarang berkomunikasi dengan orang, dan berbicara dengan mereka hanya beberapa kata. Umpan balik seperti itu membuat Yue Nanyin merasa khawatir, tetapi setelah berpikir dua kali, dia tetap memutuskan untuk tidak terlalu mengganggu kehidupan Long Zhaitian. Kali ini adalah saat Long Zhaitian paling membutuhkan kedamaian. 2 hari lagi telah berlalu, dan besok pagi adalah waktu Yin Tianyang dan yang lainnya meninggalkan kolam penyembuhan. Saat itu sudah lewat jam 9 malam, dan Yue Nanyin datang ke tempat tinggal Long Zhaitian. Namun, setelah memasuki pintu, seorang pelayan keluar dari dalam. Nona, apakah kamu di sini lagi? Ketika para pelayan melihat Yue Nanyin, mereka mengiyakan. Nah, bagaimana dengan yang lain? Apa dia sudah kembali? Yue Nanyin bertanya. Tuan Long belum kembali. Dia biasanya kembali pada pukul 8 atau 9. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Saya hanya akan meminta seseorang untuk memberi tahu Nona. Saya takut terjadi sesuatu padanya. Tak disangka, Nona, kamu datang. Pelayan itu berkata kepada Yue Nanyin. Tidak mungkin sesuatu akan terjadi. Di tempat kita, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Kamu juga harus tidur lebih awal.
Aku akan mencarinya. Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata itu, dia langsung berkata, "Terima kasih Nyonya." Ketika pelayan mendengar kata-kata itu, dia membungkuk sedikit dan mundur. Long Zaitian tidak ada di rumah, jadi Yue Nanyin tidak masuk. Dia berbalik dan menuju ke sungai. Di dekat sini ada hutan bambu, di hutan bambu ada sungai yang tidak dalam dan tidak dangkal, banyak sungai dangkal di sekitar sungai, lingkungan sekitarnya sangat bagus. Yue Nanyin tidak tahu kemana Long Zaitian akan pergi, dia hanya menebak dan berjalan berkeliling. Pantai sungai di antara hutan bambu seharusnya menjadi tempat yang baik untuk bersantai. Saat itu sudah lewat jam 9 malam, dan angin malam bertiup, dan bulan di langit agak besar, bersinar sangat terang di tanah. Di malam hari seperti ini, meski tidak ada lampu, Anda masih bisa melihat jalan. Jalur hutan bambu pada jam ini sepi, hanya kicauan serangga, semuanya tampak hening dan hening. Segera, Yue Nanyin mencapai sungai, dia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Long Zaitian. Jadi, dia menyusuri sungai, mencari jejak Long Zaitian. Tidak banyak tempat untuk dikunjungi di sini. Setelah berjalan beberapa menit, Yue Nanyin akhirnya menemukan sesosok tubuh di atas batu besar di tebing di seberang sungai. Batu besar ini merendahkan, dan Anda dapat melihat pemandangan sekitarnya. Meskipun Yue Nanyin tidak dapat melihatnya dengan jelas, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa itu adalah Long Zaitian. Yue Nanyin ingin menyeberang, tapi sungainya agak lebar, dan sepertinya mustahil untuk melompat begitu saja. Kali ini dia melihat sekeliling dan menemukan tumpukan batang bambu tidak jauh dari sungai. Dia mengambil batang bambu yang relatif lunak dan memasukkannya ke sungai. Dengan bantuan tiang bambu, dia berhasil mencapai sisi lain sungai, dan tubuhnya mendarat di tanah dengan sangat ringan. Dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, dan dia juga belajar banyak kungfu dan keterampilan tubuh. "Halo!" Ketika dia sampai di batu raksasa, Yue Nanyin berteriak panjang. "Ini sudah larut malam, apa yang kamu lakukan di sini?" Yue Nanyin berteriak keras. "Tidak apa-apa, duduk saja." Long Zaitian juga menemukan Yue Nanyin, sebenarnya dia sudah menemukan Yue Nanyin ketika Yue Nanyin berada jauh darinya. Mendengar ini, Yue Nanyin memanjat batu dengan susah payah menggunakan kedua tangan dan kakinya, dan duduk di samping Long Zaitian. "Kamu tidak akan dihancurkan oleh orang itu hanya dengan beberapa kata, kan?" Yue Nanyin memandang Long Zaitian, berkedip dan berkata, "Dihancurkan. Mungkin itu dikalahkan." Long Zaitian merenung sejenak sebelum berbicara. "Kalau begitu kamu terlalu lemah. Istrimu yang sudah meninggal dibunuh oleh orang lain, dan orang itu menyalahkanmu atas kejahatan tersebut, yaitu teori kesalahan korban. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang begitu sombong." Yue Nanyin meringkuk bibirnya saat mendengar kata-kata itu. "Lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum masam. "Itu tidak mudah. Bunuh saja." Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan jelas dan jelas. "Aku juga berpikir begitu." Long Zaitian mengangguk. "Karena kamu berpikir begitu, mengapa kamu masih depresi?" Yue Nanyin sedikit bingung. "Apakah ada sesuatu yang membahagiakan baru-baru ini?" Long Zaitian bertanya balik. Sepertinya tidak." Yue Nanyin tertegun sejenak. Selama periode waktu ini, suasana di beberapa desa terdekat agak tertekan, dan hanya dalam beberapa hari terakhir ini sedikit mereda. "Itu dia." Long Zaitian berdiri, melompat dari batu, dan mendarat dengan kokoh. Melihat ini, Yue Nanyin juga melompat dari batu. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi, aku tidak bisa menunggu selama itu. Masih banyak hal yang harus kulakukan, jadi aku akan baik-baik saja." Long Zaitian melihat sekeliling dan berkata dengan ekspresi santai. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke depan. Melihat ini, Yue Nanyin segera mengejarnya. "Hei, tunggu aku mencarimu karena ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu." Yue Nanyin mengingat sesuatu, jadi dia meninggikan suaranya. Bab 1913. "Katakan padaku, ada apa?" Long Zaitian tidak berhenti, tetapi berkata sambil berjalan. "Kakekku akan meninggalkan kolam penyembuhan besok, dan dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia ingin berbicara baik-baik denganmu." Yue Nanyin berkata kepada naga di surga. "Bahkan jika kakekmu tidak mencariku, aku akan mencari kakekmu." Long Zaitian mendengar bahwa dia berjalan sendiri. Keduanya mengobrol satu sama lain di jalan, dan segera kembali ke kediaman Long Zaitian. Kali ini, Yue Nanyin tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi mengobrol lama secara acak.
Long Zaitian tampaknya tidak terlalu tertarik untuk mengobrol, dan akhirnya berhasil menyingkirkan Yue Nanyin. Dia merasa agak aneh, karena Yue Nanyin sepertinya tidak ingin pergi. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah beberapa hari pemulihan, kondisi fisiknya telah meningkat pesat. Tentu saja, alasan mengapa dia bisa memulihkan sebagian besar kekuatannya adalah karena tanah leluhur Miao Jiang. Tempat itu adalah tempat yang sangat ajaib. Obat di kolam obat memiliki efek perbaikan yang sangat baik pada luka-lukanya. Long Zaitian bahkan curiga jika dia bisa berendam di kolam obat selama 1 tahun atau lebih, mungkin kekuatannya bisa pulih sepenuhnya. Namun, Long Zaitian juga memahami bahwa berendam selama 1 tahun atau lebih tidak realistis. Sekarang dia telah membunuh Huang Fu 57, mungkin ada satu krisis demi satu di masa depan. Karena itu, dia tidak bisa mundur untuk waktu yang lama. Setelah mandi sebentar dan makan sesuatu, Long Zaitian beristirahat. Keesokan harinya, sekitar pukul 9, para pelayan membangunkan Long Zaitian. Secara umum, Long Zaitian adalah orang yang bangun pagi, tetapi banyak hal akhir-akhir ini membuatnya sedikit lelah secara fisik dan mental. Karena itu, hari-hari ini, hidupnya tidak memiliki aturan, pada dasarnya tidak masalah kapan dia tidur sampai dia bangun. Ngomong-ngomong, apakah orang tuamu keluar dari kolam penyembuhan? Long Zaitian bertanya pada pelayan sambil memakan sarapan yang disiapkan oleh pelayan. Nona datang ke sini sekitar jam 8 dan berkata bahwa lelaki tua itu akan meninggalkan kolam penyembuhan pada tengah hari. Kamu masih tidur saat itu, jadi aku tidak membangunkanmu. Nona harus sibuk dengan hal-hal sekarang. Para pelayan penuh hormat dan otentik. Jaraknya kurang dari 1 jam. Long Zaitian melihat waktu dan berkata, Tuan, Anda bisa makan dulu, lalu istirahat, lalu pergi. Orang tua itu mencari Anda untuk membicarakan sesuatu, dan dia tidak terburu-buru. Inilah yang dikatakan wanita itu, dan wanita itu juga mengatakan bahwa seseorang akan datang untuk mengundang Anda ketika saatnya tiba. Pelayan itu tersenyum manis, sedikit perhatian. Mengantarku. Apakah aku tidak punya kaki, aku hanya pergi sendiri. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu kapan Yue Nanyin menjadi begitu munafik. Nona khawatir kamu tidak tahu jalannya. Lagi pula, ada banyak desa di sekitar sini, jadi mudah tersesat. Nona tidak pernah begitu perhatian. Orang berikutnya menunjukkan sesuatu yang otentik. Perhatian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia merasa sedikit aneh. Itu benar, kami dulu yang merawat Nona, tapi sekarang Nona memikirkan Tuan dalam segala hal. Aku belum pernah melihat Nona memperlakukan orang lain dengan begitu perhatian. Pelayan itu tersenyum dan berkata, apakah ada hal seperti itu? Long Zaitian sedikit terkejut. Bukankah Tuan mengetahui bahwa Nona telah berubah setelah melalui hal-hal ini? Pelayan itu menutup mulutnya dan tersenyum. Apakah sudah berubah? Long Zaitian tertegun sejenak. Tentu saja, Nona tidak masuk akal sebelumnya. Setelah mengalami hal-hal ini, dia sepertinya tumbuh dewasa dalam semalam. Pelayannya sangat yakin dan otentik. Bagus. Long Zaitian hanya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Long Zaitian sedang makan perlahan, dan sekitar pukul 11, Xiao Tao datang. Kakak Long, apakah dia sudah bangun? Saat ini, suara Xiao Tao terdengar dari luar. Tuan sudah bangun. Saat ini, dia harus bermeditasi dan beristirahat di kamar. Pelayan itu menjawab, Xiao Tao mendengar kata-kata itu dan langsung masuk. Saat dia masuk, dia bertemu dengan Long Zaitian yang sedang keluar. Kakak Long, apakah kamu sudah bangun? Ketika Xiao Tao melihat Long Zaitian, dia secara naluriah berkata, ini tentang waktu ini sekarang. Long Zaitian memandangi matahari di langit. Itu benar. Xiao Tao tersenyum sinis, merasa bahwa dia meminta terlalu banyak, dan kemudian dia berkata, ngomong-ngomong, lelaki tua itu keluar. Dia mengadakan jamuan makan di desa utama dan ingin makan siang denganmu. Dia bilang ada hal penting yang harus didiskusikan denganmu. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Kalau begitu, pergi sekarang. Long Zaitian bertanya. Baiklah. Nona dan yang lainnya ada di sini, juga para tetua. Xiao Tao menjawab. Long Zaitian tidak membuang waktu, dan di bawah kepemimpinan Xiao Tao, dia langsung pergi ke desa utama. Setelah 7 atau 8 hari perbaikan, rumah dan desa terdekat telah meningkat pesat, dan mereka tidak lagi menjadi pemandangan yang hancur sebelumnya. Segalanya tampak kembali ke keadaan semula. Keduanya berjalan sekitar 10 menit, Xiao Tian membawa Long Zaitian ke sebuah bangunan bambu besar, dikelilingi oleh penjaga Miao Jiang. Kakak Long,
Aku hanya bisa mengirimmu ke sini. Ketika dia sampai di gedung bambu, Xiao Tao menghentikan langkahnya. Apakah kamu tidak masuk? Long Zaitian bertanya. Ini adalah jamuan makan yang hanya bisa dihadiri anggota senior keluarga, dan Xiao Tao tidak diizinkan masuk. Xiao Tao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Baiklah. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya bisa masuk sendiri. Penjaga di pintu melihat Long Zaitian dan memberi isyarat undangan, selama mereka tidak hanya di sini, mereka pada dasarnya mengenal Long Zaitian. Tuan Long ini adalah tamu terhormat orang tua itu, dan mereka tidak berani mengabaikannya. Dipimpin oleh para pelayannya, Long Zaitian memasuki pavilion. Walaupun bangunan ini merupakan bangunan bambu, namun sangat unik dan elegan. Di pavilion, Yin Tianyang duduk di kursi kepala, sementara ketiga tetua dan Yuen Nanyin duduk di kedua sisi. Yang mulia, Raja Naga, silakan duduk. Ketika Yin Tianyang melihat naga di langit, dia adalah Tao. Tetua Jiuli dan tetua Miao Yun diam, dan tetua Chihe memiliki wajah yang bau, jelas tidak menunggu untuk melihat Long Zaitian. Yuen Nanyin melihat Long Zaitian masuk, dan ada cahaya di matanya yang sulit dideteksi oleh orang lain. Tampaknya efek penyembuhan semua orang akhir-akhir ini sangat bagus. Long Zaitian melihat semua orang, dan menemukan bahwa apakah itu Yin Tianyang atau tiga tetua, warna kulit mereka meningkat pesat. Huff, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kolam obat di tanah leluhur kita di Miaojiang sangat ajaib. Bahkan jika orang setengah mati memasukinya, setelah 7 atau 8 hari, 9 dari 10 akan pulih. Chihe mendengus dingin dan berkata dengan marah. Apakah itu sangat kuat? Kamu mengatakan itu, aku ingin mengalahkanmu setengah mati, dan kemudian melemparkanmu, dan lihat apakah kamu dapat pulih menjadi 9 dari 10 setelah 7 atau 8 hari. Long Zaitian menatap tetua Chihe dan berkata dengan senyum dingin. Bab 1914. Penatua Chihe menggertakkan giginya tanpa daya ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia memikirkan sesuatu, jadi dia berbicara lagi. Raja Naga, Huangfu 57 itu mengejarmu, kan? Tanya Chihe. Itu benar. Long Zaitian menjawab tanpa ragu. Dengan kata lain, apa yang terjadi baru-baru ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kamulah yang membawa bencana ke timur. Itu menyebabkan kami Miaojiang menderita kerugian besar. Chihe menggertakkan giginya dengan tulus. Itu benar. Long Zaitian mengangguk, terlihat tenang dan tenang. Anda. Melihat Long Zaitian seperti ini, Chihe tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dia awalnya ingin berunding dengan Long Zaitian, tetapi menemukan bahwa Long Zaitian sama sekali tidak masuk akal. Lalu apa? Long Zaitian bertanya dengan tenang. Karena semuanya karena kamu harus bertanggung jawab atas semuanya. Chihe memarahi dengan keras. Bagaimana Anda ingin saya bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada Anda? Long Zaitian menatap tetua Chihe dengan seringai. Tentu. Dia hampir naluriah. Mengapa? Long Zaitian bertanya balik. Karena kamu, Miaojiang kami menderita kerugian. Chihe berkata dengan marah. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Agar masuk akal, aku harus bertanggung jawab. Long Zaitian mengangguk, tapi tersenyum ringan. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong dan bicara tentang bagaimana cara memberi kompensasi. Chihe sepertinya tidak mengerti apa yang dimaksud Long Zaitian. Sepertinya kamu tidak mengerti kata-kataku. Maksudku, agar masuk akal, aku harus membayar kompensasi, tapi aku tidak masuk akal. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Anda. Ketika Chihe mendengar kata-kata ini, dia benar-benar marah, dia menggaruk tinjunya dan ingin meledak. Oke, diam saja. Melihat ada yang salah dengan situasinya, Yin Tianyang berbicara. Segalanya menjadi seperti ini sekarang, bukan pilihan bijak untuk berdebat dengan Long Zaitian saat ini. Alasannya sederhana, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Long Zaitian. Hal-hal telah terjadi, dan tidak ada gunanya mengatakannya sekarang. Yin Tianyang melanjutkan. Ketika Chihe mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menahan amarahnya. Saya ingin tahu apakah apa yang saya katakan sebelumnya masih diperhitungkan. Semua orang harus tahu bahwa saya datang ke Miaojiang kali ini untuk Gu umur panjang. Dan menurut pengamatanku, umur panjang Gu memiliki hubungan yang hebat dengan anak itu dan piton raksasa. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Karena itu yang aku, Yin Tianyang, katakan, tentu saja itu penting. Aku tidak menghindar darimu. Yang disebut Longevity Gu adalah ular boa biru kecil yang telah aku dukung selama ribuan tahun di Miaojiang. Namanya Changsheng, dan itu adalah binatang suci penjaga klan kita.
Selama ribuan tahun, di Miaojiang kami, kadang-kadang ada orang yang dapat membangkitkan umur panjang dan membiarkannya menunjukkan tubuhnya. Mereka yang dapat menanggapi Gu umur panjang adalah orang-orang terpilih yang belum pernah saya lihat dalam 1000 tahun di Miaojiang. Terakhir kali orang seperti itu muncul adalah 500 tahun yang lalu. Pada malam 13 tahun yang lalu, Chang Sheng sangat gelisah. Saya mengumpulkan anak-anak yang lahir malam itu bersama-sama dan menggunakan metode rahasia untuk memata-matai mereka. Saya menemukan bahwa Xiaoer adalah nomornya keluargaku. Yang terpilih sekali dalam 100 tahun. Ketika Xiaoer besar nanti, aku akan membawanya di bawah keluargaku dan mengajarinya membaca dan menulis, tinju, kedokteran, dan keterampilan Gu. Apa yang terjadi akhir-akhir ini juga membuktikan bahwa penilaianku terhadap Xiaoer tidak salah. Yin Tianyang berbicara dengan tenang, sementara semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Hanya sudut mulut Qi He yang berkedut. Karena ini masalahnya, aku benar-benar ingin tahu siapa yang lebih kuat dalam binatang suci pelindung keluarga kita dan Raja Naga. Qi He berarti sesuatu yang otentik. Tapi begitu Qi He mengatakan ini, suasana di tempat kejadian langsung berubah. Qi He, berhenti bicara omong kosong. Mendengarkan pidato berbahaya Qi He, ekspresi Yin Tianyang berubah, dan dia berteriak keras. Dimarahi seperti ini, Qi He hanya bisa menahan diri. Jadi menurutmu begitu? Tidak heran kamu begitu bersemangat untuk menantangku. Jadi menurutmu binatang suci penjaga klanmu dapat dengan mudah menanganiku. Kamu benar-benar cerdas. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata ini, dia langsung senang. Huff, tidak bisa, bisakah kamu mencobanya? Qi He mendengus dingin, saling berhadapan, kata-kata Long Zaitian tidak diragukan lagi menusuk hatinya. Tentu saja kamu bisa mencoba, tapi sebelum aku mencoba, aku akan mengirim semua orang ke sini dulu. Busur dingin muncul di wajah Long Zaitian. Begitu dia mengatakan ini, suhu di tempat kejadian sepertinya tiba-tiba turun, membuat orang merasa kedinginan, dan rasa dingin di hati mereka menjadi semakin dingin. Melihat ketegangan seperti itu, Yue Nanyin akhirnya mau tidak mau berbicara. Elder Qi He, menurutku ini bukan waktunya untuk bertengkar di antara emosi. Hal-hal sudah berkembang seperti ini, dan bertarung lagi tidak akan menguntungkan kita semua. Yue Nanyin menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika Miao Jiang menghadapi Long Zaitian, itu akan menjadi pertempuran yang sangat tragis, dan lebih banyak orang akan mati pada saat itu. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Qi He, berhenti bicara. Jika memang harus, kusarankan kau melawan Raja Naga. Yin Tianyang menamparkan meja dengan telapak tangannya, dan berkata dengan marah. Apa yang bisa dipikirkan Qi He, bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya, hanya saja dia bisa meramalkan lebih banyak hal. Dia tidak begitu jelas tentang kekuatan binatang suci penjaga. Tapi kekuatan Long Zaitian, dia tahu, benar-benar tak terduga. Bahkan jika Long Zaitian terluka sekarang, itu masih tak terduga. Usulan duel sangat bagus. Jika perlu, saya bersedia berduel dengan siapapun di sini. Kami akan berbicara setelah duel selesai. Ngomong-ngomong, saya sudah sangat bebas selama beberapa hari terakhir. Selain itu, tanah leluhur Miao Jiang Anda sangat bagus. Saya merasa kondisi fisik saya sangat baik sekarang. Saya juga ingin tahu berapa banyak kekuatan yang telah saya pulihkan sekarang. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, mengambil cangkir teh, dan menyesapnya. Dia dengan santai melirik cangkir teh di tangannya, mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya, dan dalam sekejap, cangkir teh dan teh di tangannya berubah menjadi bubuk, berubah menjadi udara, dan hancur murni dan menghilang. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka berkedip. Raja Naga, aku tidak bermaksud bertengkar denganmu. Aku memintamu datang hari ini karena aku ingin berdiskusi dengan baik. Sebelumnya, kami telah mencapai beberapa konsensus. Selama kamu membunuh orang itu, kami bersedia meminjamkan Gu umur panjang. Janji orang tua ini, sampai sekarang, masih diperhitungkan. Yin Tianyang menyesap teh dan berkata perlahan. Dia berbicara dengan sangat hati-hati, seolah dia takut jika dia mengatakan sesuatu yang salah, itu akan membuat Long Zaitian tidak bahagia. Yang aku minta tidak lebih dari umur panjang Gu. Aku Long Zaitian, dan aku bukan orang yang tidak masuk akal. Kamu benar. Kedatangan Huangfu 57 memang karena aku. Tapi selama kamu memiliki sikap yang benar, aku bisa membuat beberapa kelonggaran sebagai kompensasi. Tapi jika kamu ingin menggunakan duel untuk menyelesaikan masalah, aku tidak keberatan. Long Zaitian melihat semua orang dan berkata dengan dingin. Bab 1915. Anda.
Ketika Qihe mendengar kata-kata Long Zaitian, dia tampak seperti akan melarikan diri, tetapi dia dihentikan oleh Penatua Jiuli. Melihat ini, Long Zaitian hanya tersenyum menghina. Raja Naga, bagaimana rencanamu untuk memberikan kompensasi kepada kami? Penatua Jiuli berkata, aku bisa menjanjikanmu 3 permintaan. Long Zaitian menjawab. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang dengan cemas. Kamu tidak perlu menjawabku segera, pikirkan tentang itu, dan beritahu aku. Long Zaitian berkata dengan tenang. Kamu datang ke Miaojiang kami karena Gu umur panjang. Karena kamu ingin meminjam Gu umur panjang, Xiao Er akan pergi bersamamu. Berdasarkan ini, saya membuat permintaan pertama. Saya harap Anda dapat memberikan cucu perempuan saya dan Xiao Er semua uang yang Anda bisa. Mereka adalah masa depan Miaojiang saya. Setelah Yin Tianyang berpikir sejenak, dia berkata dengan hati-hati. Hanya saja Long Zaitian mendengarkan, tetapi sudut mulutnya berkedut, kamu tidak punya 1 permintaan, itu jelas 2 permintaan. Apa? Mendengar ini, Yin Tianyang tertegun sejenak, dan menikmati kata-katanya sendiri dengan hati-hati, sepertinya dia benar-benar mengajukan 2 permintaan kepada Long Zaitian. Lupakan saja, anggap saja itu sebagai permintaan. Long Zaitian melambaikan tangannya. Dan kemudian ada permintaan kedua. Jika kita berada dalam masalah di Miaojiang di masa depan, saya harap perbatasan selatan dapat membantu dan menjaga keamanan Miaojiang untuk generasi yang akan datang. Yin Tianyang melanjutkan lagi. Perbatasan selatan bukan sepenuhnya kekuatanku. Aku tidak bisa menjanjikanmu permintaan tentara di perbatasan selatan ini. Setelah mendengar ini, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka juga mengerutkan kening. Qihe bahkan lebih langsung marah. Long Zaitian, siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah pengontrol sebenarnya dari pasukan di perbatasan selatan, dan pejabat tinggi di perbatasan selatan itu semua mendengarkanmu. Tentara di perbatasan selatan adalah milik Daxia dalam nama dan dikendalikan oleh penguasa suci Daxia. Nyatanya, mereka hanya mendengarkanmu. Kamu bilang kamu tidak bisa menjadi tuannya. Jangan mengira kita yang tinggal di pegunungan dalam dan hutan tua tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Kamu adalah seseorang yang bahkan penguasa Daxia takut padamu. Penguasa Daxia ingin membunuhmu dalam mimpinya, tapi dia tidak memiliki kemampuan seperti itu sama sekali. Yang lebih konyol lagi adalah bahkan saudaranya sendiri adalah anggota Raja Nagamu. Kamu benar-benar pembual. Qihe mencemooh kata-kata Long Zaitian. Kamu masih tahu banyak. Sepertinya kamu tidak menganggur di gunung yang dalam dan hutan tua ini. Long Zaitian menatap Qihe dengan setengah tersenyum. Hanya saja ketika Qihe bertemu dengan mata Long Zaitian, dia secara naluriah berkedip untuk beberapa saat, untuk beberapa alasan, tetapi ketika Long Zaitian meliriknya, dia merasa sedikit gemetar. Raja Naga, permintaan yang saya buat adalah semua permintaan yang dapat Anda penuhi. Orang tua, jangan bicara omong kosong. Yin Tianyang membelai janggutnya, tampak percaya diri. Kalau begitu mari kita bicara tentang permintaan ketiga. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, jadi dia hanya bisa melanjutkan. Permintaan ketiga. Yin Tianyang membelai janggutnya sambil berpikir, dan akhirnya matanya tertuju pada Yue Nanyin. Permintaan ketiga, biarkan cucuku mengambil keputusan. Yin Tianyang berarti sesuatu yang otentik. Kakek, aku. Yue Nanyin sedikit bingung, dan memintanya untuk mengambil keputusan, bagaimana dia bisa mengambil keputusan. Untuk mengetahui janji Raja Naga, bukan masalah kecil, kebajikan apa dan apa yang bisa saya lakukan. Atau jika kamu belum memikirkannya sekarang, kamu bisa membicarakannya nanti. Namun, janji yang belum diputuskan dari Raja Naga adalah milikmu. Yin Tianyang melanjutkan lagi. Kakek, aku khawatir ini tidak pantas. Yue Nanyin sedikit malu, permintaan apa yang bisa dia tanyakan pada Long Zaitian. Tidak ada yang tidak pantas. Yin Tianyang cukup yakin. Jika kamu tidak memikirkannya sekarang, kamu bisa memberitahuku nanti bahwa janjiku akan selalu berlaku. Long Zaitian memandang Yue Nanyin dengan pasti. Ini. Yue Nanyin juga sedikit bingung. Selanjutnya, mari kita bicara tentang bagaimana aku bisa menghilangkan umur panjangku. Kata Long Zaitian lagi. Setelah Changsheng terbangun, dia tidak akan terpisahkan dari Xiaor. Sekarang Changsheng baru saja terbangun, hubungannya dengan Xiaor tidak terlalu kuat, dan Xiaor belum bisa mengendalikan kekuatannya yang kuat. Kamu membutuhkan Gu umur panjang, tetapi kamu membutuhkan racun dan darahnya. Aku ingat bahwa Raja Racun Baili Wuqiu adalah temanmu, dan orang yang membutuhkan Gu umur panjang harus menjadi Raja Racun.
Yin Tianyang membelai janggutnya, berarti sesuatu. Kamu benar. Long Zaitian tidak menghindar dari apapun. Aku tidak bisa mengendalikan apa yang akan kalian lakukan, tapi aku harap kamu tidak membahayakan umur panjangmu. Itu sangat berarti bagiku, Miao Jiang. Yin Tianyang serius dan otentik. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menjamin ini. Long Zaitian menjawab. Ini akan memakan waktu 2 atau 3 hari bagi Xiao Er untuk bangun. Setelah dia bangun, kamu dapat berangkat dan meninggalkan desa Miao. Dalam beberapa hari ke depan, kamu dapat berkeliling dan melihat kebiasaan dan kebiasaan Miao Jiang saya. Yin Tianyang diikuti oleh Dao lagi. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Long Zaitian berdiri. Raja Naga, tolong lakukan sendiri, Xiao Yin, perlakukan Raja Naga dengan baik, dia adalah tamu terhormat kita di Miao Jiang. Yin Tianyang memerintahkan dengan sangat sopan. Oke, kakek. Yue Nanyin juga berdiri saat mendengar kata-kata itu. Long Zaitian berbalik dan pergi, dan dia juga mengikuti Long Zaitian pergi. Tuan, apakah itu layak? Setelah Long Zaitian pergi, Cihe berkata sedikit tertekan. Apakah layak atau tidak? Cihe, jika ada pertarungan lagi, lebih banyak orang akan terbunuh atau terluka. Kita tidak bisa membiarkan penduduk desa mati demi moral kita sendiri. Yin Tianyang menggelengkan kepalanya dan berkata. Penatua Miao Yun dan Penatua Jiuli juga mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, jelas setuju dengan kata-kata Yin Tianyang. Namun, kami terlalu menderita. Masalah ini awalnya disebabkan oleh dia. Cihe masih sangat bingung. Jadi apa? Cihe, kamu tidak berpikir bahwa penjaga klan kita dari binatang suci pasti akan mengalahkan Raja Naga, kan? Yin Tianyang mendengus dingin. Kalau tidak, tidak mungkin. Dia terluka sekarang, keluargaku melindungi binatang suci, dan telah berlatih selama ribuan tahun. Bisakah dibandingkan dengan Raja Naga? Cihe melanjutkan. Benar-benar tidak sebanding. Binatang suci penjaga baru saja bangun, dan kekuatannya tidak sekuat yang kamu bayangkan. Apalagi dia bukan eksistensi yang tak terkalahkan. Ini yang kedua. Yang utama adalah, saya tidak ingin memulai perselisihan lagi dan membunuh lebih banyak orang. Itu tidak masuk akal. Yin Tianyang berkata, sedikit marah, Cihe ini selalu main-main. Yin Tianyang hanya berdiri dan hendak pergi, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti lagi. Cihe, jika kamu tidak bisa mengetahuinya, kamu bisa bertarung dengan Raja Naga, tapi jangan libatkan penduduk desa kami di Miao Jiang, mereka semua tidak bersalah. Yin Tianyang berkata dengan dingin, setelah meninggalkan kalimat seperti itu, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Elder Jiuli dan Elder Miao Yun menghela nafas dan pergi secara terpisah. Bab 1916. Di antara gubuk bambu, hanya Cihe yang tersisa, dan Cihe mengepalkan tinjunya dengan erat, memukul meja dengan satu kepalan. Dia marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa menjadi lawan Long Zaitian. Berbicara tentang duel tidak ada bedanya dengan menyerahkan kepala manusia. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Tanpa kekuatan, seseorang hanya bisa menderita kebosanan. Setelah meninggalkan rumah bambu, Long Zaitian menuju ke tempat tinggalnya. Yue Nanyin mengikuti di belakangnya sepanjang waktu. Perjamuan yang luar biasa, tapi tidak ada yang bisa dimakan, hanya teh. Sambil berjalan di langit, Long Zaitian bergumam. Apakah kamu terlalu memikirkan makanan? Yue Nanyin terdiam. Bukannya aku memikirkannya, hanya saja aku tidak makan jamuan, dan aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Long Zaitian menghela nafas sedikit. Ngomong-ngomong, apa yang kamu inginkan? Long Zaitian tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia bertanya. Permintaan apa? Yue Nanyin tidak menoleh sejenak. Itu yang dikatakan kakekmu. Long Zaitian menjelaskan. Itu, aku belum memikirkannya, aku akan membicarakannya ketika aku memikirkannya. Yue Nanyin berkedip 2 kali, lalu menjawab. Kalau begitu pikirkan pelan-pelan, selama kamu tidak membiarkan aku menikah denganmu. Aku punya istri, jadi aku tidak bisa menikah denganmu. Selain itu, perbedaan usia kita terlalu besar, keterlaluan. Long Zaitian mengangguk dan berkata perlahan. Siapa yang ingin kamu menikah denganku? Aku tidak suka pria sepertimu karena aku sudah tua, jelek dan berminyak. Kamu seharusnya tidak terlalu mesra di sini. Mendengar kata-kata ini, Yue Nanyin juga marah. Kalau begitu aku lega. Ketika anak itu bangun dan hampir pulih, aku akan membawamu kembali ke kota Linjiang. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan istirahat dan istirahat. Katakan saja padaku apa yang terjadi di luar.
Long Zaitian berkata dengan santai. Kenapa aku harus memberitahumu? Wajah Yue Nanyin memerah. Terserah. Long Zaitian dengan santai menjatuhkan hukuman, yaitu, dia kembali ke halaman rumahnya sendiri. Yue Nanyin sangat marah sehingga Yue Nanyin menginjak kakinya. Bau tidak tahu malu, siapa yang ingin kamu menikah denganmu? Kakek juga sama, berbicara omong kosong, aku sangat marah. Yue Nanyin bergumam, semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak bisa berkata apa-apa. Sesampainya di depan halaman Long Zaitian, dia tidak masuk, tetapi langsung pergi. Beberapa kata Long Zaitian tidak diragukan lagi membuatnya marah. Berpikir bahwa saya juga wanita tertua Miao Jiang, pada usia 18 tahun, saya ingin memiliki sosok dan penampilan yang baik, tetapi saya ditolak oleh paman yang berminyak, dunia ini benar-benar gila. Selama 2 hari berikutnya, Long Zaitian pergi lebih awal dan pulang terlambat setiap hari. Pada malam ketiga, Yue Nanyin datang dan memberitahunya bahwa Xiao Er telah bangun, lalu pergi. Long Zaitian dapat merasakan bahwa kepercayaan diri Yue Nanyin tampak frustrasi, dan dia tidak mau berbicara lebih banyak dengannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Yue Nanyin tidak terlihat lagi. Ini juga aneh, aku belum pernah melihat Nona datang akhir-akhir ini. Di pagi hari, Long Zaitian baru saja bangun ketika dia mendengar para pelayan di luar membicarakan sesuatu. Apa yang dia lakukan di sini tanpa melakukan apa-apa? Long Zaitian berbicara dengan santai. Tuan Long, Nona selalu datang menemui Anda, tetapi sekarang saya belum datang selama beberapa hari, saya hanya merasa sedikit tidak normal. Pelayan itu mendengar kata-kata itu dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Kalian, apa yang kalian bicarakan omong kosong di belakangku? Suara pelayan menghilang, dan kata-kata Yue Nanyin datang dari pintu, dan ketika suara itu terdengar, Yue Nanyin sudah masuk. Hei, Nona, kamu di sini. Para pelayan ketakutan, tapi Yue Nanyin menjawab dengan santai, dan kemudian menatap Long Zaitian. Hei, kita berangkat sore. Kamu berkemas sendiri. Pukul 1 siang, pergi ke desa utama untuk berkumpul. Yue Nanyin menikam Long Zaitian. Oke. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Nona Ben itu sudah pergi, Nona Ben sangat sibuk. Yue Nanyin mengucapkan sepatah kata, dan pergi dengan sengatan besar. Hei, apa kau pergi begitu saja? Pelayan itu melihat punggung Yue Nanyin dan menghela nafas. Apa yang dia lakukan di sini jika dia tidak pergi? Tanya Long Zaitian sengaja atau tidak sengaja. Dulu, ketika wanita itu datang, dia akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, tapi sekarang dia pergi begitu saja ketika dia datang, aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Para pelayan berbicara pada diri mereka sendiri sedikit secara otentik. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Pada siang hari, para pelayan menyiapkan makan siang, dan Long Zaitian hanya makan sedikit. Setelah Yue Nanyin pergi di pagi hari, Miao Dazuang datang lagi untuk membantu Long Zaitian mengambil beberapa barang bawaan. Setelah makan, Long Zaitian berencana pergi ke desa utama. Tuan Long, kamu seharusnya tidak terlalu akrab dengan kami, kan? Atau, aku akan membawamu ke desa utama. Ketika Long Zaitian hendak pergi, pelayan itu tiba-tiba berbicara. Baiklah, aku benar-benar tidak terlalu mengenalnya. Long Zaitian tersenyum. Keduanya mengucapkan beberapa patah kata dan keluar. Setelah sekitar 20 menit, keduanya tiba di desa utama. Saat ini, area di sekitar desa utama penuh dengan orang, di atas panggung kayu, Yin Tianyang dan ketiga tetua semuanya berdiri di atasnya. Selain itu, ada seorang anak yang berdiri di samping Yin Tianyang, dan anak ini adalah Xiao Er yang mengalami koma sebelumnya. Tuan Long, Patriark tua sedang mengadakan pertemuan klan. Diperkirakan ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Anda bisa menunggu di sini sebentar sampai mereka selesai berbicara. Pelayan melihat situasi dan mengingatkan. Baiklah, sibuklah jika ada yang harus kamu lakukan. Long Zaitian berkata kepada dunia bawah. Oke, Tuan Long, semoga perjalanan Anda aman. Pelayan itu tersenyum tipis. Tunggu sebentar. Long Zaitian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memanggil para pelayannya untuk berhenti. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan Tuan Long? Tanya pelayan itu. Ada sejumlah uang di sini, terima kasih telah mengurus kehidupan sehari-hari saya akhir-akhir ini. Long Zaitian mengeluarkan tubuhnya, dan nyaris mengeluarkan 1.000 atau beberapa ratus. Sangat banyak memiliki 1.000 dan beberapa ratus di tubuh Anda hari-hari ini, tidak ada yang akan membawa banyak uang tunai. Ini, sepertinya tidak terlalu baik, Tuan Long, mengurus kehidupan sehari-harimu adalah yang harus aku lakukan.
Para pelayan sedikit ketakutan. Tepat pada saat ini, sebuah suara ringan datang. Biarkan kamu mengambilnya dan mengambilnya. Dia punya banyak uang, dan dia tidak kekurangan uang. Dia hanya tidak punya banyak uang, kalau tidak dia akan memberi lebih banyak. Tidak lain adalah Yue Nanyin yang mengucapkan kata-kata itu. Saat ini, Yue Nanyin berjalan bersama Xiao Tao. Jika Nona berkata demikian, maka aku akan menerimanya. Pelayan itu tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa di dunia ini, tidak ada yang mencintai uang, tetapi seorang pria mencintai uang dengan cara yang benar. Terima cepat, jika kamu tidak menerimanya, aku akan menerimanya untukmu. Yue Nanyin berkata dengan ceroboh. Kalau begitu terima kasih Tuan Long, terima kasih Tuan Long. Pelayan itu sangat berterima kasih, dan pergi dengan gembira sambil membungkuk. Tahukah Anda, di tempat Miao Jiang, perekonomian tidak berkembang, jadi 1000 beberapa ratus dianggap uang yang banyak. Kakak Long, aku tidak menyangka kamu datang tepat waktu. Melihat Long Zaitian, Xiao Tao tersenyum tulus. Bab 1917. Sekarang hampir jam 1, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengadakan pertemuan klan ini. Long Zaitian melihat waktu dan berkata lagi. Ayo pergi, apa yang kamu lakukan berdiri di sini, duduk di sana, dan tunggu sampai kakek ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Yue Nanyin menarik lengan baju Long Zaitian, dan Long Zaitian hanya bisa mengikuti mereka berdua. Cari tempat dan duduk. Rekan-rekan klan saya, kami telah mengumpulkan semua orang hari ini karena kami memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan. Penatua Jiuli berdiri lebih dulu, dia melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan keras. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang dengan cemas, dan mereka juga sangat ingin tahu tentang hal-hal penting yang akan diumumkan. Selanjutnya, biarkan orang tua itu berbicara. Penatua Jiuli memandang Yin Tianyang, sementara dia sendiri mundur. Fakta bahwa Yin Tianyang berdiri, adegan itu bertepuk tangan. Rekan-rekan warga kota, lelaki tua ini berusia lebih dari 120 tahun. Dia sudah tua, dan untuk orang biasa, dia sudah pergi ke barat. Sepanjang hidup saya telah melakukan beberapa hal untuk kami di Miaojiang, tetapi itu bukan hal besar. Pada usia ini, saya tidak tahu berapa lama saya bisa duduk di posisi ini. Oleh karena itu, saya juga harus mulai mengatur posisi pemakamannya sendiri. Kata Yin Tianyang, merasa sedikit emosional. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua tergerak. Meskipun patriark tua berusia lebih dari 120 tahun, dia masih bersemangat sehingga dia pasti akan hidup 1000 tahun. Itu benar, kata-kata frustasi seperti apa yang diucapkan oleh patriark tua itu. Patriark tua, jangan mengatakan kata-kata yang menyedihkan seperti itu, kami di Miaojiang masih membutuhkanmu untuk duduk di kota. Petik 2. Mendengarkan kata-kata ini, Yin Tianyang hanya tersenyum kecut, dan dia membuat gerakan untuk menenangkan semua orang. Setelah suara di tempat kejadian menjadi lebih pelan, dia berbicara lagi. Dengarkan saya, semuanya, saya telah memanggil Anda ke sini hari ini untuk menjelaskan beberapa urusan pemakaman kepada Anda. Di antara banyak urusan pemakaman lelaki tua ini, yang paling penting adalah, tentu saja, siapa yang akan mengambil posisi patriark setelah saya tinggalkan. Menurut ajaran leluhur kita, mereka yang bisa berkomunikasi dengan binatang suci penjaga klan kita adalah orang-orang terpilih, dan bisa menjadi Raja Miaojiang. Beberapa hari yang lalu, semua orang juga melihat bahwa binatang suci penjaga klan kita dipanggil lagi, dan yang terpilih, yang langka di klan kita selama 1000 tahun, akhirnya muncul. Orang yang dipilih ini adalah anak di sebelahnya. Dia tidak memiliki nama. Aku memanggilnya Xiaor. Dia telah bersamaku sejak kecil. Setelah pengamatan jangka panjangku, dia dapat memiliki hubungan dengan binatang suci pelindung kita. Suara Yin Tianyang cukup bergema, sulit membayangkan seorang centenarian bisa membuat suara bergema seperti itu. Hanya saja ketika semua orang mendengarkan kata-kata ini, mereka semua saling memandang dengan cemas. Beberapa hari yang lalu kami memang melihat binatang suci penjaga klan kami, tetapi apakah itu benar-benar dipanggil oleh anak ini? Itu benar, tidak ada dari kita yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Siapa yang tahu jika anak ini benar-benar berhubungan dengan binatang suci penjaga? Aku bilang kamu, patriark tua berkata begitu, bisakah ada kebohongan? Patriark tua sangat dihormati, bagaimana dia bisa berbicara omong kosong? Semua orang mengobrol dan berbicara, dan Yin Tianyang, yang berdiri di atas panggung, secara alami mendengar diskusi ini. Hanya saja dia tidak terburu-buru membenarkan apapun.
Pada saat ini, Penatua Jiuli berdiri lagi. Semuanya, anak ini, apakah dia memiliki hubungan dengan binatang suci penjaga? Biarkan dia mencobanya dan kita akan tahu. Penatua Jiuli mengangkat suaranya. Meskipun Patriark adalah eksistensi paling berwibawa dan kuat di Miaojiang. Tapi premisnya adalah sebagai Patriark, dia harus bisa meyakinkan orang banyak. Penatua, bagaimana kamu mencoba? Itu benar, jika tidak, panggil wali binatang suci. Jika bisa, kami akan mengenali statusnya. Ya, itulah kebenarannya. Semua orang berkata satu demi satu. Menghadapi diskusi, Xiao Er hanya sedikit mengernyit. Setelah berhasil memanggil binatang suci penjaga, seluruh temperamennya berubah. Dia saat ini bukan lagi yang sebelumnya, tubuhnya dan bahkan kedalaman jiwanya telah mengalami perubahan, sehingga kepribadiannya juga sangat berbeda dari sebelumnya. Seperti yang dikatakan semua orang, dia bisa mencoba memanggil binatang suci penjaga untuk muncul, membuktikan bahwa dia adalah putra terpilih dari Miaojiang kita selama ribuan tahun. Penatua Jiuli berkata dengan keras lagi. Segera, dia mengedipkan mata pada Xiao Er, dan setelah mendengar ini, Xiao Er meletakkan seruling di tangannya ke mulutnya. Suara seruling yang merdu menyebar, dan suara semua orang tiba-tiba menjadi lebih pelan. Dalam sekejap mata, tiba-tiba ada embusan angin bertiup, membuat hutan bambu di sekitarnya berdesir, dan beberapa orang dengan kaki tidak stabil bahkan terhuyung-huyung oleh angin kencang. Debu beterbangan di mana-mana, dan semua orang bahkan tidak bisa membuka mata. Au! Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di langit, yang membuat semua orang merasa telinga mereka akan tuli, dan mereka menutup telinga mereka satu persatu. Gelombang suara yang keras datang sangat banyak, dan ada energi yang sangat menakutkan dalam gelombang suara ini. Orang biasa yang tidak memiliki pengalaman dalam seni bela diri tidak dapat menahan dampak gelombang suara ini sama sekali. Puff-puff. Ada beberapa suara muntah darah, dan banyak orang lemah sudah berlutut di tanah muntah darah. Jangan tiup, jika kamu tiup lagi, kamu akan mati. Kami percaya, kami percaya. Petik 2. Semua orang akhirnya memohon belas kasihan, Xiao juga berhenti ketika mendengar kata-kata itu, dia mengangkat kepalanya sedikit, dan memandang ke langit dengan sedikit cemberut. Meskipun tidak ada apa-apa di langit, dia asyik melihatnya, seolah-olah ada sesuatu di langit yang tidak bisa dilihat orang lain. Apakah kamu punya keberatan? Penatua Jiuli maju selangkah dan bertanya dengan keras. Tidak ada lagi pendapat, tidak ada lagi pendapat. Menurut ajaran leluhur kita, dia memang harus menjadi patriark selanjutnya dari Miaojiang kita. Ya, ini terlalu kuat. Orang yang bisa memanggil binatang suci penjaga adalah orang yang dipilih oleh surga di Miaojiang kita. Petik 2. Setelah dirusak beberapa saat, semua orang mengubah nada mereka satu demi satu. Kalau begitu, Pak Tua, beritahu aku. Penatua Jiuli mengangguk puas, lalu menatap Yin Tianyang. Yin Tianyang berjalan perlahan dan melihat sekeliling ke semua orang. Semua klan, sesama penduduk desa, menurut ajaran leluhur Miaojiang saya menyatakan bahwa Xiao Er adalah penerus pertama dari Patriark Miaojiang saya. Berikan nama belakangnya Yin dan beri nama Yongan. Yin Tianyang mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Pada dasarnya, setiap patriark di Miaojiang dihormati oleh yang kuat, tetapi begitu dia menjadi pewaris patriark, dia akan diberi nama keluarga Yin dan nama baru. Karena di tempat Miaojiang ini, nama keluarga Yin adalah situasi yang sangat mulia, dan nama keluarga Yin adalah simbol dari mereka yang berkuasa di Miaojiang. Begitu suara Yin Tianyang jatuh, semacam penduduk desa Miaojiang berlutut satu demi satu. Selamat kepada patriark lama untuk penerusnya, dan selamat kepada patriark baru karena mewarisi posisi patriark. Miaojiangku akan bertahan selamanya. Selamat kepada patriark lama untuk penerusnya, dan selamat kepada patriark baru karena mewarisi posisi patriark. Miaojiangku akan bertahan selamanya. Selamat kepada patriark lama untuk penerusnya, dan selamat kepada patriark baru karena mewarisi posisi patriark. Miaojiangku akan bertahan selamanya. Semua orang berteriak satu demi satu, dan suasana di tempat kejadian tiba-tiba mencapai situasi yang sangat megah. Tamat. Terima kasih telah mengikuti petualangan Long Zaitian dan keluarga. Nantikan season kedua dari Dewa Perang, Naga di Perairan Dangkal. Judul asli, Dou Shi Zan Sen Naiba.